Sejumlah partai politik berlomba-lomba untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Terbaru, dukungan muncul dari PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman disebut sebagai cawagup yang akan berpasangan dengan Anies Baswedan. Berbagai reaksi muncul dari parpol lain. Apakah ini adalah manuver yang tepat atau ini bisa menjadi bumerang bagi PKS? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Sedangkan di Jawa Barat, tepatnya di Indramayu, ada peristiwa menghebohkan. Seorang pria dioperasi karena di lambungnya bersemayam 70 paku. Untuk tahu laporan selengkapnya, simak dalam Indonesia Detik Ini. Hari Rabu, waktunya Sunset Talk berbincang soal ekonomi. Untuk detikers yang mau tahu jumlah tabungan yang ideal berdasarkan usia, ikuti pembahasan serunya bersama Firman Marihot dari Investasiku sebentar lagi. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis Investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 26 Juni 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Hai. Halo Detikers. Kenapa? Jadi kita kayak yin and yang gitu loh, Nggak hitam ada, putih. nggak bisa. Itu lu nggak kerja namanya. Gue doang yang kerja kalau kayak gitu. Hai. Selamat pagi Detikers. Selamat sore. Selamat sore. Kamu pengen Tapi ke Detik Pagi. Ih kangen lagi. Bilang lah kalau pengen ke Detik Pagi. Tapi jadi narasumber aja gitu. Oh, bukan gantiin host. Aryo. Enggak. Dia lagi sibuk kayaknya wawancara terus ya Aryo Iya. ya. Soalnya lagi pengen kritik pemerintah. Oh, idi. Jadi bisa editorial kan? kan. Bisa juga. Bisa sih, tapi Bisa. kita jadi host di sini. Oh, nggak apa-apa. Apa yang ingin disampaikan yang ada di hati unek-unek seorang Edoardo Simorangkir? Belum ada. Ih, gimana sih? Ingin memberikan kritik, tapi nanti kalau ada topiknya gitu. Nanti aja, kita tunggu momentum ya. Karena kan nggak bisa timing. ujuk-ujuk tiba-tiba. Kemarin kita udah kasih kritik juga kan waktu Silent Book Club itu bahwa pemerintah daerah kalau punya kekuatan, please ciptakan ekosistem yang mendukung orang untuk rajin membaca. Seperti misalnya pembangunan dari perpustakaan daerah, taman baca atau taman literasi seperti yang ada di Jakarta. Kan jadi semakin banyak komunitas baca yang datang ke sana, minatnya bertambah dan literasi masyarakat juga semakin tinggi, bagus gitu. Betul. Kalau ngelihat outfit kita hari ini kayak black and yellow. Yellownya yang mana ini? That's yellow ya. Di kamera looks yellow sih, tapi aslinya enggak, sebenarnya ini kayak green lime gitu. Oh gitu, Green Lantern. Lime. Green Line itu biasanya Lime. Oh, lemon. Detikers. Yes. Mau kata-kata penyemangat gak buat sore hari? Bilang mau aja Detikers karena dia udah browsing dari tadi kata-kata penyemangat sore hari. Emang lagi kurang semangat apa gimana? Bukan, karena kan biasanya orang kalau sore-sore tuh butuh disemangatin karena makin dekat ke senja orang makin low key gitu semangatnya. Low key, makin di bawah tanah ya semangatnya. Iya, makin redup. Tidak menyala lagi. Kita belum Detikers loh. Masa sih? Kita tadi belum bilang Detik Sore. Welcome to Detik Sore. Oh, isolasi, nggak usah harus pakai tagline lah. Oh gitu? Iya. Ya udah gitu, semoga Mas Vito nggak nonton ya. Ya udah deh. Selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Beda ya sama vibes kemarin ya? Iya, karena kemarin ada penonton bayaran. Ada penonton bayaran soalnya kemarin. Jadi bener. ada yang memberikan semangat. Ada invasi. Tapi tadi Edo berinisiatif untuk cari kata-kata penyemangat. Kenapa? Menyemangati diri sendiri. Ingin menyemangati diri sendiri dan harapannya ketika diri sendiri semangat dulu, orang lain juga ikut semangat. Karena tertular. percuma lo membahagiakan orang lain padahal diri lo sendiri nggak bahagia. Nah, itu adalah quote of the day dari Edo. Bener nggak gue? Iya benar, ya kan? Benar. Kalau lo belum bisa bahagia sama diri sendiri, gimana caranya lo bisa membahagiakan orang lain? Ya betul, kan? Itu setuju banget. Itu tadi adalah pembicaraanku sama Pak Jaka ketika dijemput driver kantor kita. Jadi konteksnya adalah aku tanya,
Pak, seandainya Bapak ditawari pekerjaan dengan bayaran yang sesuai lah dengan pekerjaan tersebut. Tapi Bapak nggak punya interest nih, nggak interest sama sekali nih sama pekerjaan ini. Mau nggak dikerjain? Karena takutnya nanti udah dikerjain bisa selesai, doable, tapi nggak happy. Betul. Kitanya juga nggak enjoy, nggak happy. Mau nggak tetap ngambil kerjaan itu? Apa kata Pak Jawaban Pak Jaka adalah, Jaka? ya enggak lah Mbak, kenyamanan itu nomor 1, kebahagiaan kita tuh nomor 1. Wih, langsung. Berarti Pak Jaka ini adalah tipikal manusia yang sustainable, alias bervisioner gitu, visioner. Ya, karena maunya apa yang dia lihat ini juga bertahan selamanya gitu, alias bertahan cukup lama gitu. Ya, dengan harus konsisten juga sama prinsip ini gitu ya. Bener, makanya itu harus pastikan Detikers harus konten sama diri sendiri dulu baru harus bisa. Puas dulu sama diri sendiri, harus bahagia dulu. Jadi tanpa ada intervensi dari orang lain udah bahagia ya Do ya? Insya Allah. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, Edo sudah konten terhadap dirinya sendiri ternyata. Iya, dan jangan gampang puas Detikers. Aduh. Karena yang gampang puas itu cuma orang-orang bodoh. Ih, kenapa? Iya, katanya gini soalnya, hanya orang-orang bodoh yang gampang puas. Oh itu quote of the day dari browsing. Iya, dari CNN. 120 kata-kata motivasi hidup singkat untuk penyemangat diri sendiri. Ini 120 kata-kata motivasi hidup ini saya sampaikan untuk seluruh teman-teman di CNN juga ya. Karena kan CNN Indonesia yang ngambil motifnya, benar. Motifnya dari CNN Indonesia. Kerja keras hari ini adalah kesuksesan di masa depan. Wow. Benar. Terus. Kesuksesan adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan. Mantap. Keberhasilan adalah milik mereka yang berani mencoba. Luar biasa. Merdeka. Teman-teman, dimanapun berada, semoga kata-kata penyemangat ini bisa memberikan boost up semangat kalian di jalan-jalan jam pulang kantor. Semoga, karena emang Jakarta tuh sekarang lagi panas banget juga. Kemarin kan sempet hujan, sekarang panas banget. After a while gak hujan, terus akhirnya hujan lagi setelah panas terus. Itu bikin kondisi badan kita juga jadi kayak agak ragu-ragu mau sehat enggak, mau sakit nanggung gitu ya gak sih? Kayak susah meraba-rabanya jadinya karena nggak bisa langsung beradaptasi dengan cepat juga kan. Betul. Badan tuh kalau pancaroba kayak gini, makanya harus pinter-pinter jaga kesehatan Detikers. Jangan sampai bikin pusingnya jadi double, pusing gara-gara cuaca, pusing juga karena dolar Amerika Serikat. Kenapa pengusaha. lagi? Pengusaha udah curhat F&B sekarang. ya, pengusaha F&B udah curhat nih terkait dengan harga dolar Amerika Serikat yang berdampak pada penjualan juga ya. Betul, pada ya. Produksi mereka juga. Jadi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini sudah ditanggapi sama pengusaha makanan dan minuman Detikers. Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Pak Adi S. Lukman, pelemahan rupiah ini sudah berimbas pada beban ongkos produksi yang naik. Jadi kemarin ini kan dolar tuh sempat sampai 16.400 gitu. Jadi asumsi pelemahan rupiah itu sudah 6,5% dan dikaitkan dengan 4 bahan utama produksi. Ada selisih beban mencapai 5-6 triliun rupiah katanya. Waduh, ini belum ngecek ke lapangan sih apakah udah ada harga-harga yang naik gitu ya dari produksi pada produksi dari para produsen makanan minuman ini. Kayak impor gandum, susu, garam, gula itu aja kira-kira impornya 9 miliar US dollar jumlahnya nilainya. Kalau pelemahan sampai sekarang sekitar 6,5% year to date-nya itu dari 16.000 berarti sekitar 800 rupiah nambahnya. Itu tentunya ini jadi beban industri katanya gitu. Betul sekali ya. Mungkin nanti kita perlu cek and recheck, tanya-tanya sama Mbak di rumah yang biasa belanja. Mbak udah ada yang naik gak? Biasanya ini indikasinya adalah Mbak minta tambah uang belanja. Iya, biasanya. karena apa? Sekarang di pasar apa-apa naik Bu gitu ya. 50.000 buat apa Bu? Ya ampun, tambah Bu. Katanya mau makan sehari 3 kali masaknya. Katanya mau makan siang bergizi. Katanya. Dasar orang tua. Jadi ini perlu diwaswasi nggak? Iya benar sih kalimatnya. Perlu diwaswasi nggak kalau diwaspadai juga termasuk. Dikhawatirkan. Jadi perlu diwaswasi, diwaspadai nggak Detikers?
Perlu ya, ini biarlah Harga. pemerintah yang Oh bekerja. iya. Jadi sebenarnya it takes two to tango, tapi ya pemerintah juga punya kekuatan yang lebih masif sebenarnya, itu Bank Indonesia dan juga seluruh stakeholder terkait. Jadi mereka berusaha dengan instrumen-instrumennya, kita juga berusaha. Kemarin kata Pak Sandiaga Uno bilang nggak boleh liburan ke luar negeri. Di Karena Indonesia aja. rupiahnya jadinya kabur, dolarnya jadinya dibawa keluar. Tapi permintaan dong buat yang kalau misalnya buat Liburan, liburan tiket domestik ya. Liburan domestiknya jangan mahal-mahal. Bener. Ini tiket domestik sama keluar negeri lebih mahal yang domestik, apalagi yang ke timur. Gimana? Mending ke Singapura. Anak saya mah cantik. Dasar orang Depok. Tapi serba salah, Mae. Karena kalau misalnya dibikin harganya murah juga nggak bisa, karena kan bahan bakar pesawat itu aftur kan impor kan, dan itu pakai dolar. Ya Jadi nggak bisa setidaknya ada penyesuaian gitu loh, Dok. Kalau misalnya himbauannya adalah yuk kita di Indonesia aja gitu misalnya wisatanya. Ya ayo, mau, tapi ya tolong dibantu juga. Jangan sampai kita di Indonesia aja tapi uang yang keluar tuh sama aja kayak kita pergi ke luar negeri kan. Bener, mendingan luar Sementara negeri. kalau ke luar negeri yang dicari sama orang apa? Experience. Betul. Of course kan. Jadi ya harus, ya itu dia tadi, takes two to tango. Saling membantu lah. Ayolah. Tolonglah. Bisa lah. Bisa. Ya. Kita juga minta tolong lah ini sama Brigadir Ade untuk memberikan kita semangat sore hari ini dengan laporan-laporan terkini dari jalanan di Jakarta. Boleh kita sapa langsung? Halo Brigadir Ade, selamat sore. Halo, selamat sore Edo dan Mae. Selamat sore Brigadir Ade, sekarang lagi ada di mana nih? Di studio NTMC Korlantas. Oh, sekarang kembali ke studio lagi. Sudah kembali ke studio lagi. Wah, senyumnya berbeda ya kalau di dalam studio adem ada AC. Enggak lah, di mana-mana juga senyumnya tetap segar, semeringah gitu ya. Silakan langsung laporannya Brigadir Ade, kita udah gak sabar menunggu 5 titik yang sudah disiapkan sama Brigadir Ade. Nah, silakan. Langsung 5 tuh kita bilang. Baik, terima kasih Edo dan juga Mae. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Cynthia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, namun sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di jam pulang perkantoran ini. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang ataupun Pancoran, arus lalu lintasnya terpantau kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kotanya. Dan terlihat di kawasan ini, adapun jalur busway kami menghimbau bagi pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon atau Kalimalang, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Pekayon menuju ke arah Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani juga terpantau kondusif lancar. Terlihat bahwa perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan bagi kendaraan yang akan menggunakan jalur tol, kami menghimbau untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta saldo ETO Anda pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Wangon Banyumas, Jawa Tengah. Kondisi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Cilacap Wangon yang akan menuju ke arah Jalan Aji Barang Wangon, arus lalu lintasnya terpantau kondusif. Begitupun dari arah Jalan Raya Terminal Wangon yang akan menuju ke arah alun-alun Wangon juga terpantau kondusif lancar. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap mengutamakan pejalan kaki serta antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Kondisi arus lalu lintas dari arah Yogyakarta yang akan menuju ke arah Purworejo, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan terlihat di kawasan ini banyak dilintasi oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda.
Dan tetap patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Mai di studio. Salam presisi, terima kasih Brigadir Ade. Kita kompak nih. Iya dong, kita harus kompak ya Brigadir Ade ya. Yoi, terima kasih atas laporannya Brigadir Ade. Selamat bertugas kembali. Bye. Terima kasih semua. Bye. Raden Ajeng Ade Kartini. Emang iya namanya itu? Enggak dong. Percaya lagi gue. Takut gue dituntut sama keturunannya Raden Ajeng Kartini. Enggak ya. Dok, kamu punya ini enggak? Tiba-tiba gue terpikir untuk menanyakan sesuatu karena ini lagi lumayan trending juga nih beritanya dari kemarin. Tergoda aku untuk berpikir. Bertanya dong. Kan tiba-tiba aku terpikir tadi. Oh iya. Lagu siapa ya itu? Rosa. Betul. Itu Tegar judulnya. Itu lagu pertamanya dia kan ya? Kalau pertama tuh nada cinta. Oh lagu di album dia yang keberapa album pertama, gitu ya? Album pertama. Tapi. Ya oke. Ya anyway, aku pengen nanya sama lo pindah ke Jakarta tahun? 2016 for good-nya ya. Oh 2016, tapi lo ada punya memori atau pengalaman gak di puncak? Misalnya pas waktu baru datang ke Jakarta. Puncak, Pascing. Puncak? Iya puncak. Lo tau gak, gue pertama kalinya menyentuh puncak setelah 7 tahun hidup di Jakarta. Really? Yes. It means tahun lalu. Tahun lalu apa awal tahun ini gitu. Hah, why? Iya. Karena males macetnya. Pertama itu, kedua gue nanya ke orang apa sih enak kayak puncak, nggak terlalu enak. Cuma orang di sana buat ngerasain dingin aja. Karena cuma karena cuma ngerasain dingin, ya kampung gue dingin banget juga. Jadi kayak banding udah nggak ada. Pekanbaru gitu. Nggak Pekanbaru sih, Pekanbaru panas banget. Terus di Sumatera Utara maksudnya. Bokap. Iya. Bokap nyokap. Kenapa? Iya karena tahu kan kemarin tuh juga banyak beritanya ada video yang di puncak, di jalur puncak itu banyak PKL kan di sana, terus kan dibongkarin semuanya tuh. Warpat itu betul sekali. Jadi memang PKL di kawasan Jalan Raya Puncak Bogor ini Detikers kemarin kan udah rame beritanya mereka dipindahkan atau dibongkar lah gitu. Katanya ya. Itu harganya mahal-mahal juga ya. Jadi orang banyak nyukurin. Gak tahu juga sih. Somehow. Kayak udah lama banget juga sih aku ke sana tuh bener-bener yang cuma nginep buat liburan gitu. Cuman sekali kayaknya selama ada di sini karena macetnya gak kuat. Asli. Gak worth it sama macetnya tau gak sih? Jadi mereka tuh menolak dipindahin ke rest area Gunung Mas karena mereka berhitung kalau cuan itu bisa lebih seret ke sana. Padahal kalau rest area Gunung Mas, sekitar Gunung Mas tuh kan luas ya. Gunung Mas tuh bahkan ada ada glampingnya, ada kebun teh. Itu kan di kawasan wisata juga. Harusnya lebih potensial untuk bisa menaikkan penjualan mereka gitu maksudnya. Tapi mungkin kalau konsepnya mereka adalah PKL pedagang kaki lima yang kita kan kalau misalnya pengen beli sesuatu yang tiba-tiba urgent gitu di jalan kayak gampang melipirnya gitu loh. Kalau di sana kan mereka harus masuk dulu ke rest areanya, kawasannya, nggak drive thru gitu. I see, mereka soalnya di pinggir jalan banget ya yang warpat ini. Betul. Jadi kalau dia dagang di pinggir Jalan Raya Puncak Bogor itu mereka mengaku bisa dapet cuan 700.000 per hari. Bersih tuh? Bersih. Sementara di tempat yang baru tuh belum tentu para pedagang itu bisa mendapatkan jumlah yang sama seperti itu. Bentar, 700.000 sehari berarti 30 hari dia jualan 21 juta. Ya boleh berhitung sendiri lah. Entah ya itu 700.000 apakah bersih ataukah apa, tapi di sini beritanya mereka per hari itu dapat 700.000. Karena kalau warung-warung PKL kayak gitu kan kebanyakan barang-barangnya kalau kayak warung Madura gitu kan ya barang stay ya, bukan sesuatu yang besok harus diganti kayak makanan segar gitu kan. Jadi mungkin bisa bertahan lama. Iya, modalnya dia memang sudah berapa, mungkin 700.000, mungkin dikurangi gaji karyawan atau listrik atau sewa lah ya mungkin. Nah, jadi mulai Senin kemarin itu upaya penertiban sudah dilakukan nih oleh petugas gabungan. Jadi ada ratusan lapak PKL itu sekarang udah rata dengan tanah. Jadi kalau Detikers kalau punya memori di puncak gitu ya, mungkin kalau ngelihat
puncak yang sekarang tuh atau kedepannya nanti pasti akan berbeda gitu loh sama yang kalian punya memori kalian gitu. Lo punya memori dengan Warpat itu? Enggak juga sih kalau orang dengan gue puncak? kesana. Enggak juga sih. Puncak tuh ada salah satu tempat wisata. Mending gue ke Bandung sekalian. Iya kan? Heeh. Atau ke Sukabumi gitu Ya, misalnya. atau ke Sukabumi sekalian. Karena aduh macet banget. Ya ampun, mana Gue ada pernah buka merasakan tutup lagi kan. sekali ke sana, sekali langsung merasakan macet. Langsung karena- kapok. Karena itu hari Sabtu lagi ke sana. Gue pernah datang ke Sabtu sana. siang. No, gue Bayangkan. weekdays. Bayangin. Macet juga? Macet Oh, banget hari berarti Senin all atau day ya. Selasa. Udah. No, Dan thank you. meme yang beredar adalah banyak yang akhirnya mensyukuri mereka pada dipindah karena katanya harganya mahal-mahal di sana. Oh, Gue nggak bisa iya kah? memvalidasi itu karena gue Mm-mm. juga nggak pernah makan di Warpat Sama, juga sih. gue juga gak pernah Jadi nggak sih. tahu. Karena katanya ada yang mie instan 2, terus campur es teh sama mie instan campur es teh. maksudnya sama es teh sama apa gitu satu, terus itu sudah 120.000. Jadi Mie instan berkali-kali satu? lipat. Dua. Dua. Hah, tetap aja mie instan 2 di atas 100. Karena kan orang-orang pada ke Warpat ini katanya untuk merasakan sensasi makan mie instan di tengah Dingin-dingin. kedinginan kan. Udah Kayak nggak kasihan dingin banget juga. lu bro. Udah gak dingin juga Puncak. Gue pernah sama anak-anak kosan waktu itu ramean gitu ya. Kita sewa villa lah gitu di satu komplek perumahan gitu. Yang hitungannya udah di atas lah. Udah harusnya dingin. Kagak ada dingin-dinginnya Nggak dingin sama juga sekali. ya. Gak dingin sama sekali. Beneran deh. Bener, setelah gue coba emang nggak ada dingin-dingin banget juga sih. Dingin Mm-mm. aja udah, Iya. sejuk aja. Cuma nggak yang dingin dieng gitu loh. Aduh, dibandingkan sama Dieng lagi. Ya udah deh Detikers, karena kuncen kita udah datang, kita penasaran banget apakah beliau membawa binatang peliharaan yang kemarin dijanjikan hari ini. Kayaknya enggak sih kalau dari Masa laga-laganya ya. Kali aja dikantongin. Oh iya bisa. Detikers, kita lihat dulu yuk sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar hari ini. Ini dia. Yuk masuk kamera host. Ya, kita kembali lagi dan tentunya market review hari ini akan langsung dipersembahkan oleh Investasiku for a Better World. Bersama Mbak Sheryl. Welcome Mbak Sheryl. Halo. For better tomorrow, hey. For a Better Tomorrow. Dia bilang apa tadi? For a Better World. For a Better World Udah mah diganti ini sama Michael dia. Jackson, Heal the World. Iya. Gimana lagunya? Heal the world. Make it better place. Kemarin adalah peringatan 15 tahun yang lalu Michael Jackson meninggal. Teori konspirasinya katanya dia belum meninggal. Enggak. Ya? Langsung. Katanya. Biasanya juga lu yang suka bikin teori konspirasi, Dok. Enggak. Itu adalah panutan saya soalnya. Enggak. Dia ada di Oke. Timur Tengah. Tuh kan? Atau jangan-jangan nggak jadi. Nggak usah berkonspirasi. Kita langsung saja ke market hari ini, Mbak Sheryl. Yes. Sepertinya dengan apa sih ini namanya, Apa lupa lagi. sentimen? Apa sih ini namanya? Baju investasiku. Enggak itu. Apa sih? Lanyar. Lanyardnya. Sesuai dengan warna lanyardnya Mbak Sheryl hari ini ISG berlangsung dengan Hijau. strong. Segar, ceria.
Apakah ada konspirasi tertentu dari hijaunya IHSG hari ini? Bukan sentimen ya? Oke. Konspirasi jadi. Konspirasi, penuh konspirasi ya kalau market mah. Beneran lagi. Iya lagi. Iya. Sudah ada ini Oke. pernyataan baru lagi nih. Konspirasi bandar. Sudah ada. Oke. Jadi ini tanya sentimennya atau pernyataan Semuanya Mbak, Semuanya semuanya. dong, seperti Pernyataannya, biasa sentimennya dong. yang Jadi, mempengaruhi. Iya, jadi kita nanyanya satu kali aja. Tuh, Mbak Cheryl nih kita kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan. Boleh phone a friend. Manggil Pak Firman ya. Nanti Pak Firman datang lagi. Iya. Telat datang. Oke. Oke. Nah, Ketawa Karin. Mbak Cheryl tuh paling bagus ketawa Karin atau? Iya, Coba ulang lagi Mbak, ketawa Mbak. enggak. Ketawa Karin. Ya. Sorry Mbak Cheryl. Oke, Ayo, jadi lanjutkan kembali. Ada konspirasi apa dari Oke. IHSG hari ini? Nah, jadi kita lihat IHSG-nya sesuai perkiraan ya. Dari kemarin memang ini rebound yang tertunda. Oke. Cuman memang penguatannya belum bisa terlalu signifikan karena memang masih banyak komentar dari para pejabat The Fed dan data-data ekonomi dari Amerika dan global kayak gitu. Secara sentimen juga masih menanti debat perdana dari capres di Amerika itu. Lalu juga kalau dari semalam sih sentimennya tuh variatif ya. Kalau di bursa Amerika indeks S&P sama Nasdaq menguat. Kalau Dow Jones-nya melemah seperti itu. Nah, semalam komentar dari anggota Bank Sentral Amerika atau The Fed yaitu Michelle Bowman. Beliau mengatakan kalau masih ada peluang risiko kenaikan inflasi. Jadi beliau masih akan mempertahankan pandangannya untuk tidak ada pemangkasan suku bunga di tahun ini. Jadi komentarnya lumayan hawkish ya. Ya nggak jadi deh turun. Gitu. Tapi beliau ini kan hanya salah satu anggota The Fed. Masih ada 18 orang lainnya dan ketuanya. Seperti itu. Jadi memang biasanya mereka akan melakukan voting masing-masing personalnya itu. Bagaimana pandangannya naik atau turun, berapa besaran kenaikan atau penurunannya, kayak gitu. Nah, kalau si Miss Michelle Bowman ini salah satu yang hawkish, yang tidak melihat pemangkasan suku bunga di tahun 2024 ini. Nah, semalam komentar hawkish tersebut sempat direspon negatif sama bursa Eropa, ya. Tapi kalau kita lihat di sore hari ini, bursa saham global dari Asia, dari Eropa, ini cenderung rebound justru. Nah, ini konspirasinya. Apakah Apa itu tuh? konspirasi Apa tuh? aman? Coba ya kita lihat ya, menarik juga. Aman sekarang di harga berapa nih? Masihkah aman? Itu gede banget kemarin transaksinya Mbak, 17 triliun itu duit semua apa ya? Bukan, itu saham semua. Iya saham semua betul. Dijawab dengan serius loh sama beliau. Iya. Aman hari ini naik ya 6%. Jadi nah mungkin ini yang penasaran juga kenapa kemarin Aman bisa transaksinya sangat amat besar. Jadi karena kemarin ada transaksi restrukturisasi kepemilikan saham miliknya dari Pak Direktur Utamanya Aman Mineral yaitu Pak Alexander Ramli. Jadi beliau mengalihkan kepemilikan pribadinya tersebut, kepemilikan saham pribadinya tersebut ke 3 perusahaan asing yang juga milik beliau. Seperti itu. Jadi ini untuk memfasilitasi penetapan waris ya. Dan ini untuk klarifikasi juga kalau penjualan ini bukan dilakukan ke pihak ketiga, tapi hanya pengalihan kepemilikan gitu ya. Maksudnya berarti sahamnya Pak Alexander di Aman itu dilepas apa diapain Mbak jatuhnya? Itu dialihkan ke perusahaan yang Anak juga perusahaannya. Bukan. jadi Pak Alexander Ramli ini kan tadinya memiliki saham Aman itu secara pribadi. Lalu beliau mengalihkan kepemilikan pribadinya itu ke 3 saham tersebut. 3 saham tersebut juga dimilikinya secara pribadi.
kayak gitu. Jadi kayak Oh, pengalihan jadi aja. dipecah aja gitu Betul, ya ininya. yang tadinya pribadi jadi atas Mm-mm. nama perusahaan. Mm-mm. Begitu, untuk mempermudah waris. Kenapa itu kemudian kasih sentimen positif ke Aman? Sebenarnya kalau untuk prospek ke depannya ya secara pembukuan keuangan itu kan jadi lebih rapih ya. Oh, Lebih gitu. Karena atas tertata. nama perusahaan. Betul. Hmm. Ya, andai kata nanti ada perubahan manajemen, jadi nggak akan lebih jauh lebih sederhana. Sederhananya seperti itu, Mbak. Pembahasannya kayak gitu. Hari ini juga diikuti sentimen positif ya, sektor bahan baku memimpin penguatan sebesar 0,98%. Kalau kita lihat saham-sahamnya ya salah satunya Aman Mineral, lalu ada INKP, BRPT dan Tekim. Seperti itu. Gitu. Kalau untuk IHSG-nya sendiri hari ini di top. Apa kita lihat dulu udah penutupan ini? Boleh. Ya, kita ISG lihat hari penutupan langsung sore ya, ini Mbak di Sheryl ya. 6905, 6905 naik 22 poin atau 0,33%. Yes. Ini agak melandai sebenarnya Mbak ya. Dari tadinya sempat posisi tertingginya di 6936. Dan transaksinya juga cukup sepi sebenarnya. 9,12 triliun doang. Ya mungkin udah dari efek kemarin amat Yang ramai cukup ya. ramai ya. 27 triliun. Ya di disumbang seluruh- 17 triliunnya sama Aman. Iya. Oke. Kalau kita lihat sentimennya IHSG memang hari ini cenderung sepi ya transaksinya secara frekuensi juga volumenya juga seperti itu. Karena kalau dari bursa global, kalau kita lihat pre-marketnya saham Amerika gitu ya, memang cenderung mute juga, cenderung konsolidasi juga. Karena jadi minim sentimen hari ini kayak gitu. Jadi yang masih amat dinantikan tuh data hari Jumat ya soal inflasi PCE dari Amerika sama data hasil debat dari calon Capres. presiden di Amerika tersebut. Sama besok yang dicermati yaitu laba industrial dari Tiongkok ya untuk periode Januari sampai Mei, karena kemarin kalau Januari ke April ini datanya bagus, naik 4,3% year on year. Jadi data laba industrialnya China ini juga menjadi parameter ya, menjadi salah satu indikator sebaik mana sih pemulihan ekonomi di China. Di Cina. Dan itu juga kalau misalnya datanya baik, ternyata lebih baik dari perkiraan, ini juga akan jadi sentimen positif ke kita, ke Indonesia, seperti itu. Meskipun The Fed masih cukup sulit untuk dinantikan penurunan bunganya. Ya. Karena memang akan volatile lagi sih di hari Jumat ya kalau kita lihatnya, karena semakin dekat kan sama pengumuman data inflasi PCE Amerika sama hasil debat gitu. Jadi kalau untuk Kamis besok ini juga bergantung ya sama data dari China tersebut. Kalau untuk dari data, oh ya hari ini juga dari Amerika ada rilis data penjualan rumah baru periode bulan Mei. Ini jadi sebagai parameter konsumsi masyarakat di Amerika, pengaruhnya juga ke inflasi, salah satu parameter yang dicermati sama The Fed kayak gitu. Itu turun apa naik, Mbak? Penjualan rumah barunya. Diperkirakan sih akan mix ya. Oh, baru akan rilis itu. Nanti malam. Oh, nanti malam. Nanti malam. Sama nanti malam juga ada rilis data cadangan minyak mentah mingguan Amerika. Kalau kita lihat memang harga minyaknya juga jadinya lumayan volatile seperti itu menjelang rilis data tersebut. Berarti besok akan ada hasil atau pergerakan pasar akan dipengaruhi oleh salah satunya dari rilis hal-hal data tersebut, tadi ya. rilis data itu ya. Betul. Kalau kita lihat kalau hari ini dari pasar komoditas ini juga terpengaruh nih dari penguatan harga minyak mentah, pengaruh ke harga minyak goreng alias minyak sawit. Wah, ini bener nih, harus nanya ke mbak-mbak yang bisa belanja nih. Harga minyak sawit harga Pertama- CPO naik. Turun kan, Mbak? Naik Oh, ya kalau naik. secara harian. Oh, Jadi oke. minyak goreng, minyak sawit. Iya, produsennya minyak goreng itu Bahan minyak baku sawit. minyak Bahan goreng. bakunya. Soalnya kalau minyak yang buat goreng di rumah itu pakai yang VCO. Apa? Oh. VCO
yang itu Yang loh, kelapa ya? yang kelapa. Oh. Kan ada kan? Oh iya beda ya Kelapa sama sawit. sawit. Bukan. Sawit itu hitungannya sebutannya emang kelapa sawit ya. Olive oil. Bukan olive oil. Olive mah buah. Olive atuh. Iya, biji-bijian kan, bunga matahari. Bukan. Ada Bukan. kan Beda lagi. Beda lagi. Enggak, ini tapi minyak ada. goreng yang dipakai di rumah yang dari minyak dari bunga kelapa, biji matahari no, atau no, yang dari kelapa, Oh, I tapi see. bukan sawit, tapi yang dari Kelapa kelapa muda yang jadi Kelapa. tua. Mas Sheryl. Iya, bisa juga sih minyak dari kelapa. Iya kan, iya. kelapanya kelapa itu kan. Iya. Tentu dia ketika VCO. tua pasti sebelumnya muda sih, betul. Kelapa muda yang VCO. menjadi tua. Ada Make it mbak. complex. VCO Iya, kan iya. virgin coconut oil. Iya, itu Iya, yang itu, dipakai Mbak. goreng. Ada yang Minyak untuk minyak VCO. gorengnya. Itu kan tidak boleh digoreng karena tidak boleh kena suhu panas. Tapi khusus untuk minyak goreng. oh ya. Bukan yang VCO minum apa sih Do namanya ih. Gue sebut juga nih mereknya nih. Ngomong iklan boleh loh. endorse. Virgin coconut oil atau VCO atau minyak kelapa murni adalah jenis minyak goreng yang ideal. Itu loh minyak yang kalau dipakai buat bikin. Bisa nggak buat menggoreng? Bisa digunakan sebagai minyak goreng lebih sehat. Bisa Mbak Sheryl, Bisa. virgin coconut oil. Oke. Daripada minyak goreng yang bisa digunakan sehari-hari. Kenapa tidak bisa digunakan untuk menggoreng Mbak Sheryl? Oke. Itu minyak yang lain kayaknya. Karena Iya. setahu aku kalau dia digoreng, karena kan dia VCO ya, jadi dia tuh akan, loh aku jadi bahasanya biologi. Nggak apa-apa, apa-apa nggak apa-apa. dong. Kita bisa bahas apa aja di sini. Iya, jadi vitaminnya tuh rusak karena kena suhu tinggi dari minyak dari penggorengan itu. Kalau Kalau ini minyak, entah ada yang memang khusus untuk menggoreng Oke. atau yang kalau yang VCO itu kan yang bisa diminum langsung kan, ya betul, kan? betul, betul. Iya, dan iya, bisa iya. juga jadi lotion. Iya, bisa jadi lotion buat muka itu juga Bisa bagus. untuk rambut juga. Bisa. 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 Semuanya bisa. Iya bener itu bisa. Ih, kita cewek-cewek langsung bisa itu Edo. Bisa buat ini juga kan apa? Melembabkan muka. Bisa. Betul. Tapi kalau mau ngebersihinnya harus double cleansing. Oh. Karena itu akan clog your pores. Double cleansingnya pakai apa? Ya pakai pembersih muka, jangan pakai minyak lagi ya. Pembersih mukanya cukup nggak dengan air Wudhu. keran gitu Air misalnya? wudhu nggak cukup, harus pakai sabun Oh, harus ya ada sabun yang ya. mengangkat minyak-minyak. Tapi kalau balik lagi ke tadi harga, berarti ini kalau harga minyak naik, berarti benar tadi itu kita sempat bahas juga nih Mbak Sheryl. Ini kalau harga komoditas pangan juga naik, harus kita notice udah naik atau belum nih sekarang, karena ini kan baru sentimen aja. Ataukah sudah ada memang pengaruhnya ke pasar, harga di pasar? Oke, kalau ini kan lebih ke pengaruh harga komoditas CPO harian. Tapi kalau untuk ke harga minyak goreng di Transmart, boleh dong sebut merek karena kan di grup. Silahkan Mbak Sheryl, the stage is yours. Oke. Minyak goreng di supermarket itu belum tentu langsung. Diganti sama dia. Kenapa harus direvisi? Udah kita persilakan kan orang jadinya kayak apa sih gitu. Terus. Iya, Di Transmart. belum tentu harganya sudah langsung seketika naik. Mm-mm. Enggak, karena kalau mereka itu kan dijual melihat berdasarkan harga rata-rata, berdasarkan Betul. kontrak, harga kontrak. Tapi kalau ini kita bahas secara sentimen, biasanya kalau harga komoditas palm oil, harga minyak sawit, hampir VCO lagi. Harga minyak sawit naik, ini akan pengaruhnya ke harga konsumen primer gitu ya, sektor konsumen primer seperti itu. Jadi di siang sore hari ini kita lihat harganya rebound ya. Tadi pagi memang turun dari level terendah dalam 2 bulan terakhir, tapi di sore hari ini mulai rebound seperti itu. Wow. Ada yang buka praktek kretek di sini. Apa sih? Gue mendengar suara itu tadi dan masuk ke mic. Kedengeran? Iya, kedengeran. Tadi aku gini. Satu. Mbak Sheryl bisa kretek sendiri gak? Gitu. Kretek Nggak sendiri bisa. gak? Pernah dikretek gak? Ih nggak mau, serem. Oh, serem Pernah sih. dikerok nggak? Oh pernah. Kok berani dikerok? Iya, gue aja gak pernah. Gue seumur hidup baru 1 kali dikerok loh. Masa sih? Iya, karena nggak suka Oh. efeknya. Gue kalau mereka berdua lagi ngobrol berasa lagi ada di persimpangan Roaming ya. kompleks rumah yang lagi ibu-ibu tuh lagi gitu ngobrol ya. sore-sore. Itu sih Oh kayak enggak. gitu Oh tuh. gini simulasinya gini. Edo jualan. Iya, Kita iya. jadi pembelinya. Pembeli. Terus kayak pas ketemu kayak ih
harga minyak udah naik gak Iya. hari ini? Sentimennya apa hari ini Mbak Sheryl? Betul. Apakah sudah mempengaruhi harga kita? Bang, gimana Bang harga minyak hari ini Bang? Iya, ini mahal banget nih, Mbak. Sekarang kita aja beli sayur dari petani udah pada mahal-mahal. Katanya karena pupuk tuh udah mahal sekarang. Loh, bukannya dari dulu mahal? Dari dulu mahal makin mahal lagi. Makin mahal. Ininya distribusinya aman gak pupuknya? Pupuknya sih aman-aman aja suplainya, tapi harganya makin mahal karena kan pupuknya diimpor tuh, Mbak. Iya. Makanya. Tapi syukurnya gak ada yang nimbun ya. Mudah-mudahan sih, Mbak ya, gitu ya. Tapi yang kita lihat Ini jadi abangnya Betawi jualan, ya. abangnya jualan sayur apa jualan pupuk ya? Enggak, saya kan mengikuti Ada rantai sampingan, distribusi. Ih, mantap Iya, sekali. Dari Kalau hulu ke hilir. kalau Widih. abang-abang ini yang jualan sayur di komplek, nggak cuman mbak-mbak ART yang belanja, Habis Pak bapak-bapak RT juga. Pak RT yang belanja semuanya, Bu RT semuanya belanja. FIFA lah. Aduh. Tukang sayur. Satu lagi yang Apa? mau ditanyakan soal dolar Amerika. Oke. Hari ini kembali mengganas kembali Mbak Sheryl. Iya. Kemarin udah turun ke bawah 16.400, sekarang naik lagi ke angka 16.400, bahkan sempat mencapai 16.444. Pertanyaan pamungkas untuk ini. Oke. Banyak orang yang berspekulasi dolar Amerika itu tidak lama lagi akan menembus level 17.000. Mungkinkah? Bila ku bertanya. Mungkinkah kita akan krismon lagi? Aduh, Ataukah Mbak. ini Aduh. sudah atau ini sudah hitungannya krismon, Mbak? Aduh. Belum ya? Belum Kalau lah. Krismon sih kelihatannya enggak ya. Even kalau sampai ke 17.000 pun rasanya enggak. Karena kalau waktu itu Krismon kan kenaikannya jauh ya Iya, rupiah terhadap secara kenaikan amat jauh dari beda dengan yang 5 sekarang. ribuan atau 6 ribu ya waktu itu sampai 2.000, Mbak. 2.000 enggak atau dari 17.000? menjelang dari terakhir Oh, iya. sebelum ke 20.000 Oke. itu naiknya kan 15.000 ya. Kalau sekarang memang yang sudah di 16 ribuan ke 17.000 atau ke bahkan ke 20.000 itu juga nggak akan krismon gitu karena kenaikannya nggak sampai separah seperti itu. Dan kalau dari berdasarkan fundamental ekonomi Indonesia saat ini kan sudah jauh lebih baik dibandingkan masa lalu itu. Iya, dan secara geopolitik juga kan lebih bisa terkontrol gitu sekarang ya, Mbak ya. Betul. Amin. Semoga beneran nggak jadi 17.000. Soalnya banyak banget spekulasi netizen tuh di media sosial kayak ntar lagi nih, it's just a matter of time gitu. Iya, Karena iya. di satu sisi Amerika sepertinya sangat pesimis untuk bisa nurunin suku bunga. Sementara ada yang lagi perang dagang, ada yang perang nuklir. Tapi dengan investasiku kita nggak perlu pusing dan bingung sama apapun. Mau rupiah sampai ke 17.000, 20.000, kita tinggal sesuaikan aja instrumen investasi yang tepat. Kalau misalnya melemah ya kita tinggal beli reksadana pasar uang. Selesai. Oh gitu. Belum lagi udah ada Taktiknya. manajernya ya. Ada manajer investasi yang mengelola. investasinya lagi. Dan saham-saham juga ada juga yang diuntungkan dari pelemahan nilai tukar. Contohnya Gitu. apa, Mbak? Saham-saham yang orientasinya ekspor, yang dia iya. mendapatkan dolar. Hmm, Seperti itu. bisa. Peluang, selalu ada peluang gitu. Selalu. Mbak Sheryl tuh tengah. nggak pernah menyampaikan pesimisme, selalu optimis. Selalu dovish. Mbak Golden Sheryl. ways. Terima kasih Mbak Sheryl kalau gitu Thank you, kita Mbak Sheryl. ucapkan untuk teori konspirasinya hari ini. Tapi nggak thank you karena nggak dibawain Gary. Gary-nya. Tolonglah besok. Tolonglah dia debut lah di sini. Besok lah Astaga. debut dari sini ya, Debut Pak lah ya. dia di sini. Soalnya Biar Jumat dia saya nggak muncul ada. gitu. Betul. Siapa tahu dia bisa menjadi ini kita, jadi icon kita. Oh, jadi maskot. Oh, iya, Jadi bisa, maskot. bisa. Ya Detik sore Maskotnya investasiku. Market review investasiku bersama Gary. Gary the Mercure. Terima kasih Detikers, tapi jangan kemana-mana. Habis ini kita masih ada editorial review. Kemarin sore tuh ada yang lagi breaking karena mengumumkan pasangan baru untuk Jakarta. Wow, sudah ada pasangannya. Tapi ini baru satu pasangan ya. Ya. Yang official ya. Betul, tapi kita mau validasi juga sih. Kira-kira ini memang sudah fix atau masih bisa berubah lagi? Yes. Kita akan ada editorial review barengan Detik News sesaat lagi. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap di Detik Sore. Nggak cuman hore-hore. Yeay, thank you Mbak Sheryl. Thank you, Mbak. Masuk. Oke, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Makasih kecerekannya sudah memberikan tambahan semangat. Apalagi tadi Edo sudah memberikan quote of the day di awal acara kita tadi ya.
quote of the day-nya adalah bahagiakan diri sendiri dulu baru bisa bahagiakan orang lain. Ma bro, setuju. Pertanyaannya adalah Apa? yang segera akan memimpin Jakarta nanti apakah sudah berhasil membahagiakan diri sendiri Cie. sehingga bisa membahagiakan warga Jakarta nanti? Cie, kayaknya lagi happy deh karena kan udah ada pasangannya udah ditetapkan. Oh iya ya, Mm-mm. Anabul ya katanya. Anabul singkatannya. Langsung aja kita konfirmasi yuk, biar nggak kita kemana-mana. Ada Tiara di sini dari Detik News. Selamat sore, welcome back to Detik Sore. Selamat sore, Mai dan Edo. Selamat sore. Sepertinya sore kemarin untuk Detik News adalah sore yang cukup Hektik mengagetkan ya. Oh enggak. Mengagetkan nggak kemarin pengumuman kemarin? Nggak kaget-kaget banget Nggak sih, kaget-kaget tapi banget. lumayan lah rame ya karena apa namanya memberikan isu baru gitu lah, isu baru untuk dikembangkan dan menambah ramai dinamika pilkada. Apa update-nya nih dinamika pilkada DKI Jakarta ini? Nah, misalkan kalau tadi udah sempat disinggung sama Edo kan gitu, kayaknya ada yang bahagia udah punya pasangan gitu kan. Iya. Tapi pertanyaan berikutnya, pasangannya diterima semua pihak apa enggak nih? Nah, Oh, eta. emang bisa udah diumumkan Jeng, jeng, terus jeng. nggak diterima? Nah, Artis makanya dulu dong. nih, kalau misalkan ini kan update yang terbaru nih ya, pilkada khususnya Pilgub DKI. Jadi kemarin itu baru aja PKS yang mengumumkan mereka mengusung pasangan Cagup Cawagup Anies Baswedan dan Sohibul Iman atau singkatannya Jakarta Aman gitu Bukan kan. Anabul ya. Nah, Kalau netizen bilangnya Anabul loh. nggak tahu nih mana yang mau dipakai nih. Tapi dari sebelum nentuin singkatan, lebih penting nentuin koalisi dulu. Oh, karena itu syarat utama Syarat ya. majunya. Jadi kan kalau misalnya agak-agak merunut ke belakang gitu kan. Kemarin waktu itu kan sekitar seminggu 2 minggu lalu Anies memang sudah menyatakan udah mantep nih ya maju Pilgub DKI gitu kan. Udah mantap maju Pilgub DKI, kemudian didukung oleh PKB DKI gitu kan, PKB DKI. Tapi memang waktu PKB mendukung itu belum ada cawagupnya yang katanya masih akan ya didiskusikan sama parpol-parpol lain gitu. Karena memang posisinya parpol di DKI ini nggak ada yang bisa ngusung sendiri gitu. Kan saat Jadi ini harus ajak banyak teman harus ya. bareng-bareng gitu. Kan saat ini di DKI itu untuk Pilgub kalau mau ngajuin calon harus punya 22 kursi gitu. Oke. Minimal 22 kursi. Nah, saat ini nggak ada satu parpol pun yang punya sendirian 22 kursi gitu. Jadi harus bareng-bareng. Nah, kemarin PKB DKI kan PKB kita tahu juga pengusung Anies di Pilpres gitu ya waktu itu. Jadi memang sangat secara logika politiknya gampangnya ya udah mungkin apakah bareng lagi PKB, Nasdem, PKS lagi gitu kan. Tapi dari Nasdem sendiri waktu itu juga masih belum menentukan gitu lah, masih kita akan lihat, masih ada nama-nama lain juga gitu. PKS malah di awalnya dia sempat bikin rilis PKS yang menyatakan dia mengusung nama Sohibul Iman ini sebagai cagup. Cagup bukan Bukan cawagup. cawagup waktu itu. Nah, jadi ini waktu itu menambah dinamika gitu kan. Sempat apa ini PKS merasa mereka kan memang sekarang suaranya naik nih. Mereka jadi punya 18 kursi di Jakarta sekarang. Oh, PKS 18 ya? 18 gitu lah. Dia ini juara kok harusnya dia punya kader yang maju Iya, sebagai iya. cagup atau cawagup. Harusnya gitu. daya tawarnya lebih tinggi Daya gitu tawarnya ya. lebih tinggi. PKS merasa seperti itu gitu. Jadi PKS sempat membuat pernyataan yang kita mengusung nama Sohibul Iman gitu. Nah, waktu itu ramai tuh waktu PKS awal yang muncul nama Sohibul Iman. Nah, Ya. ini apakah akan bersaing Sohibul Iman dengan Anies yang sudah lebih dulu didukung PKB atau bakal gabung gitu. Waktu itu muncul nih pertanyaan-pertanyaan. Ada juga analisis dari berbagai pihak yang bilang wah PKS munculin nama Pak Sohibul Iman ini sebagai bargaining position gitu, sebagai kayak buat daya tawar ke parpol-parpol lain gitu. Gue punya kader loh, kader yang kayak gini nih gitu kan, dan gue juga punya suara sebanyak ini, kursi sebanyak ini gitu. Masa nggak lo pertimbangin gitu, iya, kira-kira ke parpol-parpol lain. Nah, makanya tuh pas minggu lalu sempat rame nih antara Pak Anies sudah didukung oleh PKB gitu, terus PKS punya Pak Sohibul Iman, kemudian Nasdem juga sempat munculin 3 nama,
ada Pak Anies, Saroni sama Wibi namanya itu sempat muncul. Jadi nama-nama masih muncul kan. Nah sampai kemarin inilah kebetulan PKS ada acara gitu kan, dia ada acara sekolah partai dan di situ dia mengumumkan pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Dan PKS ngumuminnya langsung, habis langsung muncul posternya kan, langsung muncul posternya Jakarta Aman dengan langsung, latar warna orange ya PKS gitu kan, dan itu langsung ramai juga makanya di medsos gitu. Wah akhirnya Pak Anies sudah ada pasangannya gitu-gitu kan. Wah langsung pada ngomongin singkatan tadi dari Aman, Anabul, macem-macem gitu kan. Itu yang ngumumin cuman PKS sendiri kan, PKS parpol di sendiri, situ? PKS sendiri. Kebetulan itu lagi ada acaranya PKS memang. Nah di situ Presiden PKS Pak Saiku yang mengumumkan langsung gitu. Nah yang menarik ya tadi nih tanggapan parpol-parpol lain gitu. Misalnya PKB nih, PKB kan yang udah dukung Pak Anies duluan ya. Agak-agak pernyataannya adalah menyinggung, kok PKS ngomongnya kayak dia udah punya golden ticket sendiri nih, padahal kan enggak gitu bilangnya. Seakan-akan kayak PKS udah punya golden ticket buat nyalonin sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya harus masih nunggu parpol lain gitu. Kok kesannya dengan mengumumkan sendiri ini jadinya kayak menutup, PKS ngatur gitu. Iya kayak udah gue keep nih gitu. Kok kayak menutup, udah gue tag udah gue tag ya gitu kesannya kan, udah gue tag nih gitu. Kok kayaknya menutup pintu diskusi dengan parpol lain. Seolah-olah gitu. PKS punya daya tawar yang cukup kuat untuk mengamankan parpol lain gitu ya. Iya, padahal PKS masih kurang 4 kursi nih. PKS masih kurang 4 kursi, nggak bisa sendiri. Nah, Nasdem juga sempet tuh, udah kita tanya juga kan, Nasdem gimana nih? Ada yang bilang kita masih nunggu dari Pak Surya Paloh, arahannya gimana. Nasdem nih memang juga belum mengumumkan untuk Jakarta ya. Ada juga salah satu dari politikus Nasdem yang menyampaikan, ini kan Pak Anies itu sudah cukup teridentikan dengan PKS gitu. Jadi sudah cukup identik itulah Pak Anies dengan PKS gitu. Dan itu sudah cukup mendongkrak suara PKS katanya Nasdem gitu. Jadi maksudnya terus harusnya ngegandeng koalisi dengan yang lain dong, maksudnya cawagupnya kader parpol lain gitu biar adil gitu anggapannya. Kalau PKS dan PKB saja itu sudah cukup nggak kursinya? PKS PKB cukup, PKS cukup. Dan Nasdem aja cukup. Mau PKS dengan PDIP pun cukup. Itu salah satu tuh ya juga. Salah satu opsi juga. Sudah ada komentar belum kalau dari PDIP? Nah ada, kemarin PDIP juga sempet komen-komen kan. Kan itu juga sempat munculnya apakah PDIP akan usung Anies gitu, apakah sudah ada komunikasi gitu kan. Yang terbaru PDIP juga sempat memunculkan nama kalau untuk jadi misalkan cawagup gitu. Salah satunya adalah nama Pak Prasetyo Edy, dia itu dulu ketua DPRD DKI gitu. Nah menarik juga kalau misalkan PDIP ikut gerbongnya Anies kan. Wow. Soalnya dulu kan pas zaman waktu gubernur yang periode pertama ini banget rivalan kontra banget gitu kan. Yang Pak Prasetyo Edy ketua DPRD ini juga yang getol mengkritik gitu, mengkritik Pemprov gitu kan. Jadi kita masih lihat nih dinamikanya gimana kalau PDIP nanti bersikapnya kan. Tapi kalau yang seperti Mbak Tiara sampaikan tadi bahwa ini udah ada namanya, udah keluar, tapi memang diumumkan sama PKS sendiri nih, seperti tadi udah nge-tag atau udah nge-keep gitu ya. Dari pihak lain untuk koalisinya sendiri tuh emang dengan sudah adanya pengumuman itu yang lain bisa nggak setuju gitu Mbak? Dalam arti bahwa enggak, gue nggak ngedukung ini nih. Bisa aja, kan pendaftaran masih Agustus nanti. Jadi apapun yang terjadi sebelum pendaftaran itu ya masih bisa aja. Misalnya sekarang udah diumum, udah ada posternya di berdua gitu ya. Tiba-tiba nanti ada perubahan bisa aja. Yang jadi pertanyaan kenapa PKS sangat pede gitu ya langsung pengumuman itu tanpa ada gandengan dengan koalisi yang lain gitu ya. Nah itu juga menarik karena bagaimana itu namanya strategi juga mungkin ya, strategi parpol-parpol kan, gimana supaya dia juga mengamankan dapat calon, mengamankan juga posisinya dia sendiri gitu. Kemarin sebelum pengumuman pasangan Aman ini gitu ya, sempat ada salah satu politikus PKS yang juga menyatakan ada 2 opsi sebenarnya. Yang pertama adalah
Pak Anies ini menjadi kader PKS gitu. Satu, Pak Anies menjadi kader PKS, atau kedua ya berpasangan dengan kader PKS gitu. Jadi membuka dua opsi itu gitu. Nah, opsi yang pertama juga sempat kalau nggak salah PKB sempat menanggapi gitu, yang agak keberatan dengan opsi pertama tadi, kalau Pak Anies jadi kader PKS gitu, karena berarti kan selama ini kan pasti memang bukan kader parpol mana-mana gitu kan, walaupun selama ini juga pilpres diusung beberapa parpol tidak pernah jadi kader salah satu parpol pun gitu. Nah mungkin karena PKS juga melihat oh tidak mungkin gitu kan Pak Anies jadi kader partainya, akhirnya mengambil opsi yang kedua nih, yaitu kasih wakilnya dari kader PKS gitu. Nah tinggal gimana nih, apakah PKS akan lobby-lobby parpol lain gitu kan supaya setuju dengan pasangan aman ini gitu kan. Setelah pengumuman kemarin Pak Anies juga udah statement. Nah ya jadi kan kemarin pengumuman Pak Anies gak hadir ya, karena Pak Anies ternyata lagi liburan di Spanyol apa di Eropa gitu dengan keluarga. Lagi nonton Euro Pak Anies ya. Kalau kemarin sih di Instagram fotonya sama anaknya kan di Spanyol gitu kan. Oh iya bener nih videonya nih. Nah jadi menyampaikan pernyataannya lewat video. Berterima kasih, mengapresiasi dukungan PKS, dan Pak juga yakin parpol lain akan ikut mendukung. Gitu, akan ada parpol-parpol. Berarti sudah mengamini ya. Sudah mengamini. Jadi kayak wah yakin parpol lain akan mendukung. Tinggal kita nunggu parpol lainnya mana. Karena banyak nih analisis apakah Pilgub DKI ini akan 2 poros atau 3 poros gitu. Atau 1 poros. Kalau 1 poros kayak nggak mungkin sih kalau Jakarta ya. Pasti akan minimal 2 nih gitu kan. Nah apakah misalkan ada yang tadi ini akan ada pecah jalan gitu kan. Tapi sejauh ini memang udah ada beberapa nama ya Mbak ya untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta ini. Salah satunya RK. Ya, Ridwan Kamil. Kemarin juga sempat ada update terbaru tuh dari politikus Demokrat yang mengungkap katanya tuh ada kesepakatan gitu. Ada kesepakatan dari koalisi Prabowo, koalisi Indonesia Maju yang kemarin mengusung Prabowo di Pilpres 2024, bahwa di Jakarta sepakat akan mengusung Ridwan Kamil katanya. Nah, tapi memang kalau dari komentar-komentar yang sudah disampaikan ke publik, kayak misalnya dari Golkar gitu ya, kan Pak Ridwan Kamil nih pengurus Golkar ya gitu. Dari Golkar sendiri bilang kita masih belum menentukan nih apakah Ridwan Kamil di Jakarta atau di Jawa Barat gitu. Jadi karena elektabilitasnya kalau di Jakarta juga belum bisa diukur. Masih ini bang, kalau survei yang terakhir ya, dan itu belum ada survei baru nih sampai sekarang nih ya. Survei terakhir tuh kayak masih bulan lalu atau masih dikip ya. Masih dikip kayaknya ya. Head to headnya Pak Ridwan Kamil dan Pak Anies ini nggak jauh beda gitu, masih bersaingnya tipis banget gitu. Tapi sekuat apa sih Pak Anies tuh dengan banyaknya partai yang berusaha untuk berdampingan dengan beliau gitu. Kemarin sempat ada nama Kaesang, bahkan ada nama dari Gerindra juga. Sekarang tiba-tiba Pak Sohibul yang menjadi pasangannya, dan akhirnya apakah ini masih mungkin akan berganti Tiara, dan kira-kira siapa yang bisa mengungguli Pak Anies nih, atau komposisi apa yang bisa mengungguli Pak Anies nih? Kalau kemarin saya mengutip Pak Surya Paloh gitu ya, Pak Anies udah ranking 1, orang capek juga gitu lainnya. Nah tapi ya namanya politik gitu kan, orang mengira A gitu kan, ternyataannya bisa tiba-tiba ada kejutan nama siapa B, ada muncul ada kejutan isu atau manuver apa di tengah-tengah yang membuat elektabilitas berubah gitu kan. Jadi di politik itu sangat banyak kejutan dan sangat banyak hal yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin gitu kan. Nah jadi yang tadi katanya ranking 1 pun ini, makanya kan dari koalisinya Pak Prabowo berusaha mencari tadi kan komposisi untuk melawan Pak Anies gitu kan, memunculkan nama Pak Ridwan Kamil gitu. Kemudian ada usulan-usulan nama-nama siapa yang kayaknya cocok untuk cawagupnya gitu. Karena itu tadi lagi ternyata cawagup ini mungkin tiap parpol punya jagoannya masing-masing. Pada akhirnya harus melihat juga nih survei elektabilitasnya gimana gitu kan, atau dia bisa mengisi misalkan dari cagupnya ada kekurangan apa gitu kan, ada kekurangan apa bisa mengisi di mana dan segala macam gitu. Ada nama baru nggak untuk calon lawan lain dari Pak Anies yang mungkin baru muncul dalam beberapa waktu terakhir, Tiara?
Kalau untuk calon lawan, kalau untuk cagup belum ada yang terlalu menonjol ya, malah kayaknya banyak kan rebutan kursi cawagup sekarang gitu jadinya. ya. Justru cawagup Nah, ya. tapi nggak tahu juga nih kalau ini kan, karena kalau dengan asumsi misalnya tadi Ridwan Kamil, koalisi Prabowo setuju mengusung Pak Ridwan Kamil gitu ya. Nggak tahu kan kalau ada kejutan-kejutan lain akhirnya itu saya itu nggak jadi ya, jadinya nama lain gitu kan ya. Tapi dengan asumsi tadi itu disepakati ya, sementara dua nama yang masih kayaknya head to head ya ini Pak Ridwan Kamil sama Pak Anies. Nah, tinggal ngeliat ini cawagupnya gitu kan. gitu ya. Jadi kayak berebut kursi cawagup ini kan ya. Lomba emang ini tadi kan, lomba-lomba nyari Lomba-lomba nyari pasangan. tangan. Mau ikutan nggak, Dok? Udah tutup ininya. Legalisir apanya? ijazah. Oh, oke. Apostil. Oh, udah. Belum kan, pembukaannya masih sampai Masih Agustus. Agustus ya. Agustus dong. Nih. Lomba cari pasangan loh ini. Ini nih. Saya ngikut yang lain aja dah, lomba yang lain ya. Tapi ada nama Kaisang tiba-tiba menghilang juga ya, Mbak ya? Meredup dia. menguap. Karena mungkin masih kemarin kan bilangnya nunggu Kaisang nunggu kejutan gitu. Tapi kalau dibilang hilang, kemarin Kaisang udah 2 minggu berturut-turut loh dia ada kayak belusukan gitu kan, belusukan. Katanya karena udah makin sering sholat Jumat ke lapangan. Iya, belusukan waktu Jumatan, bagi-bagi buku gitu kan. Masih muncul nih udah 2 minggu berturut-turut. Kita lihat pekan ini muncul lagi nggak nih ya Mas Kaisang gitu kan. Dan kalau muncul lagi apa bakal ngasih kejutan lagi gitu kan. Berarti ini munculnya sebagai porsi dia sebagai ketua Ketua parpol, PSI gitu kan, gitu atau ya. sebagai apa gitu kan. Nah, atau mungkin itu juga ada kaitannya dengan survei yang belum keluar nih gitu kan. Mungkin apakah dengan ini Akan bisa aksi-aksi mengerek. Nah, aksi Mas Elektabilitas Kaisang yang ya. belusukan tiap Jumat ini ada efeknya ke elektabilitas itu. Dan brandingnya Menarik, Kaisang menarik. juga semakin kesini semakin berubah sepertinya ya, dari yang anak-anak gaul dengan pakaian yang cukup edgy begitu. Sekarang pakaiannya hitam putih terus pakai peci gitu ya Tiara ya. Mungkin karena sambil Jumatan. Oh, karena kali sambil ya, Jumatan. Oh, mungkin jadi kan belusukannya pas sekalian. Jumatan doang. Nggak tahu sih yang Mungkin mau sering dijadiin tertangkap. ini kali agenda mingguan kali ya. Jumat berkah. Oke. Bisa. Oke. Jadi ini semua ceritanya lagi menunggu kejutannya akan di mana, akan sama siapa gitu ya. Gimana sama siapa, tarik-tarikannya gitu kan. Setelah kemarin pengumuman itu, langkah selanjutnya PKS dia akan menemui partai yang mana dulu nih Tiara? Kemarin sih sempat disampaikan karena Pak Anies kemarin gak hadir kan, juga karena belum di Indonesia, bahwa Pak Anies nanti akan ketemu sama Pak Saiku, Presiden PKS, akan ada pertemuan gitu kan. Mungkin juga sih ada agenda-agenda pertemuan antar elit parpol ya, antar pimpinan parpol gitu kan, kalau misalnya udah kayaknya bakal ada deal-dealan gitu. Nah, cuman kayaknya sih masih sambil nunggu Pak Anies balik juga nih gitu kan. Sambil nunggu Pak Anies balik inilah adalah momen lobby-lobby di balik layarnya gitu. Di balik layar yang mungkin kita nggak lihat nih ya. Ada coba dihitung ini mungkin, atau kalau nama ini, atau mungkin ini dapat apa. Nah, nggak tahu kita. Wetonnya dulu Gitu. Dicek kodamnya dulu. Wetonnya sama kodamnya dicek dulu. Tapi nggak mungkin berubah lagi ya, pasangannya Pak Anies nggak mungkin berubah lagi nih. Masih mungkin berubah. Mungkin. Oh. Masih mungkin kan, harus parpol PKS kan nggak bisa sendiri nih, Oh, harus iya bareng sih. parpol koalisinya. Iya. Parpol koalisinya sepakat nggak nih sama Aman gitu. Kalau ternyata sepakat ya udah gas lanjut. Berkaca waktu Pilpres di menit-menit terakhir juga sempat berubah ya nama Iya. ya. Jadi kemungkin banget ini juga akan berubah ya. Mungkin berubah, Nama mungkin selanjutnya. sama kalau berhasil ngedilin bareng-bareng. Oke. Yang panas kemudian setelah Pak Anies memilih atau mengumumkan, atau PKS mengumumkan pasangan Anies dan Pak Sohibul, dari partai lain, apa yang menarik untuk dilihat pergerakannya, Tiara? Sekarang menarik kalau misalkan ada kegiatan atau manuver-manuver dinamika pertemuan-pertemuan itu tadi gitu. Atau kegiatan-kegiatan kayak Mas Belusukan Kaisang itu ya. tadi kan, sambil sembari menunggu survei ini gitu kan. Sekarang tuh semua masih pada nunggu gitu kan. Kayaknya sih katanya tuh bakal survei-survei ini keluarnya di Juli ya.
di Bentar Juli. lagi dong Nah ya. iya, bentar lagi kan nih. Karena pasti nanti parpol-parpol juga mempertimbangkan kalau si nama ini mau jadi cawagup lah, elektabilitas kamu berapa gitu kan. Kalau elektabilitasnya masih di bawah gitu kan, gimana bisa menambah Bersaing iya nanti. atau misalnya memberikan nilai tambah kepada si cagupnya misalnya gitu. Tapi kalau Pak Anies sendiri udah ada ini nggak sih Mbak, info-info kapan balik ke Jakarta? Belum nih WhatsApp gitu aja coba, kan. WhatsApp Pak kapan Tadi Mbak? gue mau minta malu udah coba tanya Pak Anies kapan Tanya balik kalau ke pas Jakarta. live TikTok kali, pas live Oh ya TikTok bisa. tanya. Masih live TikTok? Nah nggak tahu nih ada lagi nggak live TikToknya ya. Oh ya mungkin kalau lagi masa-masa kayak gini juga kan ya nggak apa-apa lah Pak Anies live TikTok lagi, siapa tahu kan bisa langsung dialog sama masyarakat kayak dulu kan. Siapa tahu Pak Anies mau nungguin sampai Euro kelar. Ih, Nonton mau final nonton Euro. Euro jangan-jangan. Pengumuman dan pendaftaran calon anggota Komisi Kepolisian Nasional boleh kita lihat dulu. Oh iya. Oh sudah ya, ini udah bisa ya sekarang ya. Ada laporan langsung dari reporter kita di Kompolnas. Kita akan melihat apa laporan dari lapangan yang bisa disampaikan. Siapa nama reporternya? Alivia, tapi ini kita dengerin dulu sedikit cuplikan dari konversinya. Oke, kita Oke. dengarkan dulu konferensi pers Pasal dari 28 Kompolnas. yaitu satu seperti biasanya, satu warga negara Indonesia nanti ditunjukkan dengan KTP bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, umur paling rendah 40 dan paling tinggi 65 tahun pada saat mendaftar, memiliki integritas kepribadian tidak tercela, memahami tugas fungsi dan peranan kepolisian dan mempunyai visi tentang reformasi kepolisian, 6 sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana, melaporkan harta kekayaan atau LHKPN bagi pejabat negara dan membuat surat pernyataan bersedia melaporkan LHKPN apabila terpilih menjadi anggota Kompolnas. Tidak menjadi anggota partai politik dan afiliasinya, berijazah minimal sarjana hukum S1 atau S1 atau yang setara dengan perguruan tinggi negeri dan swasta yang program studinya terakreditasi atau lulusan perguruan tinggi negeri dari luar negeri yang ijazahnya telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari panitia ijazah luar negeri di Kementerian Mendikbudristek. 11 memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, dan perbankan, bersedia tidak menjalankan profesinya sebagai advokat selama menjadi anggota Kompolnas. Ini bagi advokat, khusus bagi calon anggota Kompolnas yang berasal dari unsur pakar kepolisian, harus memenuhi persyaratan sarjana yang berpengalaman kerja paling kurang 15 tahun pada lembaga kepolisian, penegakan hukum, atau akademisi di bidang ilmu kepolisian atau hukum. Dan yang terakhir adalah khusus bagi calon anggota Kompolnas yang berasal dari tokoh masyarakat, harus memenuhi persyaratan berpengalaman sebagai pengurus aktif organisasi kemasyarakat yang bertaraf nasional sepaling kurang 5 tahun. Ini semua nanti persyaratan ini akan disertai dengan kewajiban-kewajiban memberikan bukti-bukti secara bukti administrasi ya, misalnya ada KTP, ada SKCK dan sebagainya, dan nanti bisa dibaca persyaratannya ini. Silahkan dikirimkan kepada berkas administrasi pelamar yang proses pengirimannya melalui surat elektronik atau email ke alamat pansel@kompolnas.co.id, merupakan berkas asli yang di-scan dengan format PDF kecuali fotokopi KTP, NPWP, dan format JPG. Pengumuman resmi akan kandidat yang terpilih akan disampaikan melalui email dari masing-masing peserta dan kanal resmi Kompolnas di website www.kompolnas.go.id serta media sosial Kompolnas di @kompolnas.ri. Seluruh keputusan panitia seleksi tidak bisa diganggu-gugat. Atas nama panitia seleksi, ketua pansel dan wakil ketua, sekretaris dan anggota ditandatangani. Demikian. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan kepada media, silakan kepada Bapak Ketua atau anggota pansel Kompolnas yang lain. Demikian. Terima kasih, Dr. Yandi. Pak Waka, Wakil Ketua, ada cukup. Pak Carlo, cukup. Sekarang saya undang tanya. Ya, saya pertanyaan.
Oh ya, satu lagi tadi catatan dari Alvito bahwa meskipun batas akhir komponen yang sekarang itu 11 Agustus, kami Pansel tidak dibatasi oleh batas waktu harus selesai kapan. Jadi selesainya kalau besok pagi selesai ya. Iya, itu dia tadi konferensi pers dari anggota panitia seleksi Kompolnas ya yang akan dipilih sama Pak Jokowi. Dan masih berlangsung ya sampai sekarang ya. Masih berlangsung ya. Jadi ada 9 anggota pansel Kompolnas yang sudah dipilih sama Pak Jokowi untuk menentukan nanti siapa saja anggota Kompolnas yang akan menjalankan tugasnya di periode 2024-2028. Dan for your information, Detikers, ini sudah ditunjuk anggota panitia seleksinya. Ini ada 9. Kita spill aja nama-namanya. Ada Profesor Hermawan Sulistyo, Ketua Merangkap Anggota. Kemudian ada Komjen Ahmad Doviri, ada Dr. Yenti Ganarsi, ada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Dr. Andes Puja Laksana. Juga ada Alvito Dianova Ginting sebagai anggota. Selanjutnya ada Inspektur Jenderal Purnawirawan Bekto Suprapto, kemudian ada Inspektur Jenderal Purnawirawan Carlo Brixtewu, kemudian Nurkolis, dan terakhir Edi Saputra Hasibuan. Itu dia. Ini Kompolnas akan dipilih kapan sih, Tiara? Ini makanya sedang dibuka kan, akan dibuka pendaftarannya. Nanti pansel ini akan menyeleksi 12 nama sebagai calon anggota Kompolnas. 12 nama itu sudah ada berarti ya? Belum kan, ini nunggu yang mau daftar dulu nih. Oh iya, tunggu daftarnya ya. Siapa yang mau daftar, nanti ada 12, jadi akan dikerucutkan jadi 12 nama yang akan diseleksi oleh pansel untuk kemudian nanti juga diserahkan kepada presiden. Akan ditetapkan. Iya, pendaftaran dibuka hari ini ya. Nah, makanya tergantung dari infonya tadi baru syarat-syaratnya kan, kapan persisnya dibuka, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Begitu. Jadi Kompolnas ini berguna untuk jadi dewan ini ya, apa namanya? Pengawas. Pembantu presiden untuk menetapkan arah kebijakan Polri dan juga memberikan pertimbangan ke presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Mengutip Badan Pembinaan Hukum Nasional. Baik. Begitu. Untuk informasi lengkapnya dinantikan saja di Detik News, pasti akan selalu diupdate tentang apapun berita yang akan disampaikan nanti tentang Kompolnas yang terupdate ini. Lah pokoknya pastinya ya, karena ini juga masih berlangsung nih konversinya, jadi kita tunggu aja ya Detikers ya. Anyway, terima kasih ya Mbak Tiara sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Mungkin ada pertanyaan pamungkas lagi dari Edo. Udah cukup, kita cuma menunggu siapa lawan Pak Anies. Dikirain menunggu singkatannya Aman atau Anabul. Itu juga sih. Tapi jadi rame. Anabul tuh juga menarik ya, maksudnya kan akan catchy juga gitu ya ke netizen pada akhirnya kan. Kita tunggu. Tapi jadi nggak nih pasangannya untuk dijadiin singkatan? Itu. Sebelum dicetak spanduk harus di fixin dulu legalisasi pasangannya dulu ya. Tuh, diafirmasi dulu. Tapi udah ada spanduknya. Emang udah? Enggak itunya. Posternya. Poster mah gampang, tinggal todong ganti desain grafis. Ubah sekarang. Oke, Detikers, kita habis ini punya Indonesia Detik ini, kita akan main-main ke Detik Jabar. Ada sesuatu yang menghebohkan di Jawa Barat katanya. Heboh banget ini, bener-bener. Pokoknya jangan kemana-mana, habis ini kita masih ada tentunya tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Terima kasih Tiara. Thank you. Bribda Eklesia, kalau kamu menonton Detik Sore, kita merindukanmu. Kami merindukanmu. Please, baby come back. Udah gitu doang. Gue udah joget-joget lagi begini. Detikers, kita akan bergabung dengan rekan kita di Jawa Barat saat ini untuk mengabarkan. Oh ternyata tidak. Kita akan bergabung dengan reporter Sudirman. Apa ini reporter Sudirman? Tolonglah guys. Kasihani kami yang ada di depan sini. Oh dengan Mas Sudirman maksudnya. Baiklah, Mas Sudirman. Selamat sore. Selamat sore Kak Edo, Kak Mae, selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Dek. Gila kita Kak.
Ketawa lagi dia. Jangan terlalu serius ya, karena ini pembahasan kita udah serius-serius, jadi santai. Dilemesin. Bawaannya kayak lagi dinasihatin sama emak kan. Nah, itulah perasaan saya selama ini Mas Sudirman. Apalagi baru dikomentarin di IG langsung dibales sama dia. Parah sekali. Mas Sudirman lagi di mana nih? Parah ini. Ini lagi di kota Cirebon, Bang, di dekat balai kota. Oh, Cirebon. Dekat kalau gitu. Dari mana? Tadi habis geser Indramayu, geser ke sini sekalian lah. Iya, dekat ke Indramayu. Oh iya. Ya, Berapa menit? Dekat lah. Hitungan ya, setengah jam. 30 menit lah. Nah, 30 menit. Kan? Eta. Nyampe lah Depok naik KRL ya dari Jaksel. Ini apa yang hendak dilaporkan Mas Sudirman? Sorry banget soalnya didadakan. Jadi kita spill aja di sini. Ini tadi kan kita udah spill sedikit nih ya. Katanya di Jawa Barat, tepatnya di Indramayu nih ya Mas ya. Iya, ini betul. ada seorang pemuda yang punya hobi yang udah di luar nalar, di luar Nurul di luar. Udah, ini membingungkan kenapa dia bisa doyan ngemil atau makan paku gitu. Itu beneran paku, bukan istilah atau apa kan? Paku yang buat maku-maku tembok itu kan? Tolong dijawab dalam bahasa Sunda, Mas. Repot banget. Aduh. Cirebon campuran soalnya, Om. Iya, pertengahan ya, tidak buat Indramayu ya. Iya. Langsung Om manggilnya. Maaf Kak Edo. Ya. Seru banget. Udah habis ini kamu dipindahin ke Jawa Timur habis itu. Gimana? Boleh diceritain aja. Iya Kak Edo, Kak Mae dan The Tickers di Indramayu memang sedang heboh soal pria berinisial SH ya, pemuda berinisial SH ini dari Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Doyan makan paku, tanda kutip ya, doyan makan paku. Aneh banget. Ternyata latar belakangnya itu adalah dari hasil pemeriksaan dokter RSUD Indramayu, SH ini mengalami gangguan kejiwaan. Oh gitu. Terus dari hasil pemeriksaan rumah sakitnya apa? Nah, setelah diperiksa oleh awalnya datang keluarga dan SH ini datang ke rumah sakit karena alasan gangguan kejiwaan. Kemudian setelah hasil observasi rumah sakit itu ditemukan adanya paku selaronsen ya. Selaronsen ditemukan adanya paku-paku yang bersarang di tubuh SH, termasuk jarum pentul juga, Mbak. Nah, banyak. Itu total 70 paku. Sebagian kecil memang sudah berkarat, tapi 80%-nya masih baru, paku baru. Sudah berapa lama? Iya, sudah berapa lama dia mengkonsumsi paku dan jarum? Nah, kalau penuturannya pihak keluarga sama rumah sakit itu dari hasil liputan di lapangan, jadi pemuda SH ini sudah mengonsumsi paku itu setahun belakangan. 6 bulan belakangannya sudah mulai terlihat oleh keluarga kayak keluhan sesak nafas, mual, muntah-muntah. Akhirnya tadi dirujuk ke rumah sakit dan ternyata ditindaklah untuk operasi pengeluaran paku. 70 paku berhasil dikeluarkan oleh dokter RSUD Indramayu. Itu sudah total semuanya 70 atau masih ada lagi yang bersarang di dalam tubuh? Sudah total Bang Edo. Udah keluar semua ya, udah dibersihkan semua ya. Sudah keluar semua, saat ini SH masih dalam perawatan. Kemungkinan kata dokter sepekan setelah operasi itu bisa keluar dipulangkan. Nah, kondisinya berangsur membaik, fungsi hatinya membaik, fungsi ginjalnya membaik, kerongkongannya pun membaik. Kemungkinan besar dia menelan paku itu dari kepalanya dulu, bukan ujung paku. Akhirnya dari hasil pemeriksaan kerongkongannya masih baik. Nah, itu yang saat ini tapi masih dalam penanganan medis saat ini, Kak Edo dan Kak Mai. Ini dia tuh beneran karena gangguan jiwa atau memang ada ilmu-ilmu kebal nih? Di Jawa Barat kan katanya ada ilmu-ilmu kebal gitu kan? Iya nggak sih, Mas? Parah banget, Mae. Loh, itu salah satu culture loh. Cuma di Jawa Barat tahu, Jawa Timur juga ada. Iya, tapi karena kan kita lagi membahas Jawa Barat, Edo. Iya. Mau Mami omelin? Apa gimana? Enggak, Mami. Nah, iya, gitu. Iya. Kak Edo dan Kak Mai memang banyak spekulasi tentang ilmu kebatinan dan supranatural yang dilakukan oleh SH. Cuma secara tidak langsung dari hasil kita cross check ke rumah sakit itu tidak langsung rumah sakit membantah bahwa ini adalah murni
gangguan kejiwaan, dengan bahasa medisnya itu waham kebesaran. Jadi SH ini halusinasi atau delusi, merasa mendapatkan bisikan dari seorang perempuan. Kalau kata keterangannya Direktur SUD itu perempuan ibu-ibu yang membisiki Edo bahwa dia tuh kebal, bahwa dia tuh orang hebat, orang penting, dan orang yang bisa berpengaruh. Akhirnya Edo termakan oleh halusinasi itu dan akhirnya makan paku karena menganggap itu halusinasi itu namanya waham kebesaran. Kalau dari pihak rumah sakit disebutnya waham kebesaran. Oh, jadi ini si pelaku ini namanya Edo. Esa, Kak Mai. Kenapa tadi menyebutkan nama saya? Ada masalah apa dengan saya, Mas Sudirman? Maaf, maksud saya Esa Kak Edo, maaf. Kenapa jadi Edo? 2 kali lagi nyebutnya. 2 kali loh nyebutnya. Kayak in Dia purpose gitu. Ini terlalu fokus sama ya. Edo kayaknya. Iya. Fokusnya sama Edo. Oke, Iya. terus lanjut. Ya, jadi kalau asal-usul mulanya itu dari hasil kita di lapangan, penelusuran liputan di lapangan itu, pengakuan Esa yang disampaikan Esa ke rumah sakit, pihak rumah sakit itu bahwa dia tuh mengambil paku-paku dari keluarganya yang sedang membangun rumah. Nah, itu paku-paku yang masih baru itu, makanya sebagian atau 80% itu kan masih baru. Panjangnya itu sekitar 4 cm sampai 7 cm, Kak Mai dan Kak Edo. Itu panjang pakunya. Setahun, nah kalau kita tarik ke belakang, setahun sebelumnya, keluarga memang sudah curiga kan dengan perilaku SH ini kan. Nah, dari kecurigaan itu, dan sempat juga SH ini overdosis Kak Edo, Kak Mai. Jadi sempat overdosis obat-obatan karena tadi ada gangguan kejiwaan ya. Kemudian itu di waktu bersamaan dengan beliau memakan paku dan segala macamnya? Ya, dalam rentang waktu itu sempat overdosis obat-obatan. Terus kata keluarga itu, keluarga memergoki SH ini saat memakan paku di toilet. Aduh. Jadi sering kebiasaannya makan paku di toilet. Nah, ini akhirnya tadi keluarga curiga, menduga ada hal yang janggal, akhirnya dibawa ke rumah sakit, kemudian jadi ramai, booming, ditangani oleh rumah sakit, dan ramai sampai saat ini. Gitu Kak Edo dan Mas Kak Mai. Sudirman, Kalau ada penjelasan secara medis nggak bagaimana SH atau Edo ini bisa bertahan perutnya Edo ya. selama 1 tahun mengkonsumsi paku gitu dan juga jarum. Jarum 70 loh itu banyaknya. Itu gimana cara bertahan perutnya tuh, penjelasan medisnya ada nggak dari dokter? ya kalau dari pihak rumah sakit tuh kan keluarga bilang 1 tahun, kemudian dari dokter juga ada 1 tahun, ada 6 bulanan terakhir mengeluhkannya kan. Nah, dari pihak rumah sakit itu tidak langsung terus-terusan memakan Kak Edo dan Kak Mai. Jadi sesekali makan gitu. Sesekali makan gitu. Jadi selama rentang itu tuh tidak rutin gitu. Berselang-selang dengan tadi penjelasan rumah sakit karena tidak ada kerusakan di kerongkongan, kemungkinan dia memakan dari kepala paku dulu kan. Nah, itu setelah diperiksa ya memang medisnya tidak ada kerusakan dari beberapa fungsi yang SH rasakan tadi. Itu sih sebenarnya penjelasan medisnya itu aja sih. Kalau misalnya dilihat dari sosial life-nya dia atau kehidupan bermasyarakatnya dia itu si SH ini apakah pekerja atau memang karena keluarganya sudah tahu dia punya kekurangan sehingga dia di rumah aja nggak bekerja, terus mungkin ya ada permasalahan atau situasi di keluarga yang membuat dia akhirnya jadi, mungkin ini kalau bisa dibilang gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan ini apa penyebabnya? Ada ini nggak dari rumah sakit diagnosa atau dari penjelasan dokter? Kalau dari penjelasan keluarga ya utamanya keluarga tidak terlalu membuka tentang belum atau tidak terlalu membuka, jadi hanya cerita tentang kondisi kasus Kak. Jadi secara sosial memang tidak terlalu terbuka, cuma memang disebutkan bahwa dari kalangan keluarga yang biasa saja, kemudian ada kecanduan tadi obat-obatan yang mungkin konsumsi obat karena sudah ada diagnosa mungkin sebelumnya soal gangguan kejiwaan hingga akhirnya keluarga merujuk untuk pemeriksaan kejiwaan di RSUD Indramayu. Mungkin itu sih kalau saat ini baru itu saja soal latar belakang sosial keluarga dari SH ini, jadi belum terlalu terbuka. Mungkin karena ini juga bagian riwayat ini ya pasien juga kan. Ini beritanya akhirnya viral nih setelah keluar
setelah diperiksa gitu ya di rumah sakit, atau memang ada Iya. pihak keluarga atau siapa nih yang akhirnya bikin rame di sosmed, orang-orang jadi pada tahu? Ya, setelah pihak rumah sakit melakukan tindakan, rame. Kalau operasinya kan Sabtu kemarin, kemudian kan rame-rame kan mulai hari Minggu Senin itu setelah ada tindakan dari rumah sakit. Oh, jadi Tapi sebenarnya kondisi lambung dan juga kerongkongannya sampai saat ini aman, Mas. Betul, Kak Edo dan Kak Mai. Jadi setelah operasi, pasca operasi kan diobservasi sama Iya. dokter juga, kerongkongan itu masih aman, fungsi lambung masih aman, ginjal masih aman, semuanya masih aman. Cuma memang sempat mengeluh kan, jadi akhirnya berangsur membaik keluhan-keluhan SH yang sebelumnya seperti muntah, sesak nafas, itu sudah mulai hilang perlahan. Tapi sampai sekarang masih dalam perawatan. Kemungkinan minggu-minggu sekarang dipulangkan sih. Jadi masih aman sampai saat ini. Oh, ini udah dipulangkan ya, udah pulang ke rumah dia? Belum. Oh, belum. Iya, rencananya akan dipulangkan. Kenapa mau jemput kamu? seminggu setelah operasi. Ya tadinya saya mau jemput ke sana sih, buat Saya mau kita jadi jemput, narsum kamu yang mau langsung. jemput soalnya. Mau Mau kita- diajak podcast ya? Iya, langsung mau Jemput aja. diajak podcast. Jemput aja 3 jam 4 jam. Nyampe ya. Nyampe ya. Tapi ini sudah terkonfirmasi ya bahwa ini dimakan sendiri payungnya, pakunya. Kalau dia Bukan- makan payung lebih hebat lagi, Waham, kebesarannya lebih canggih lagi. Ini dia makan sendiri ya pakunya ya, bukan karena dikirim sama orang lain ya. Itu terkonfirmasi ya. Sudah dikonfirmasi bahwa itu bukan kiriman, itu bukan kiriman. santet dimakan ya. sendiri. Bukan Dimakan santet, sendiri bukan ya. apa. Berarti kalau dia makannya ininya dulu, bagian tumpulnya dulu, berarti dia sebenarnya masih ada pikiran waras gak sih? Maksudnya kayak ada Iya, logikanya gitu berhati-hati loh. gitu ya. Masih ada logikanya. Kalau gue makan ininya, ntar gue Atau bolong secara lagi tidak sadar gitu. aja mungkin. Tapi sama semua kan? Gak ada yang, semua posisinya kayak gitu kan? Atau emang ada bagian paku yang menonjol ke atas Ya. gitu? Ya memang tidak beraturan aja posisinya, Bang. Kalau kalau jarum itu sudah masuk ke usus bagian bawah. Kalau paku tidak sampai karena besar kan. Kalau jarum pentul masuk. Jarum aja Dia udah. nggak sakit apa ya? Dia Coba nggak ngerasain sakit Mas apa Sudirman, gimana sih? kita penasaran kira-kira gimana sih reka adegan dia masukin paku itu, boleh tolong tiruin nggak? Sepertinya saya tidak mampu untuk melakukan itu. Masa tidak mampu sih? Gimana nih? Kan tadi pasti Mas observasi Sudirman kan. nih. Gitu. Kita tidak percaya. Oke. Tunggu saya jemput ke sana ya, Dek Sudirman ya. Siap, Kak Mai. Ya wes, kalau begitu terima kasih banyak untuk penjelasannya. Semoga tidak ada lagi kejadian entah itu paku, entah itu payung, Iya, diawasi lah entah itu sama apa. keluarga juga ya. Bener, apalagi kalau udah ada Untuk Mas riwayatnya SH-nya juga. gitu kan ya. Kalau Mas pesan juga buat Mas SH-nya, kalau misalnya ada trauma dengan asmara, percintaan begitu ya, yakinlah bahwa masa depan itu Tuhan yang tentukan. Betul. Bukan kekuatan kita yang menentukan itu. Dan ya kan? dan kalau ada bisikan-bisikan tertentu itu cobalah ditelaah lagi apakah itu benar bisikan goib. Betul. Ataukah cuman delulu aja, delulunya Betul. dia aja alias delusi gitu. Daripada ya. dengerin bisikan delulu itu, mendingan dengerin Detik Sore. Siapa tahu Iya. nanti bisa dengerin Mas Sudirman nih laporan. Ya kan? Nanti next time laporannya Dek Sudirman ini ya, harus ada reka adegan ya. Iya, harus ada reka adegan ya Mas Sudirman ya. Ya jangan yang makan paku lah, makan pisah gitu. Apa gitu. Oh ya, bisa. Makan buah naga sama kulit-kulitnya. Sama Boleh yang kulit-kulitnya. gitu. Kulit buah naga mah lembek, kulit duren. Aduh, Anda terlalu ekstrim. Nanti kita dituntut sama Komnas HAM ini. Oh iya. Anyway, terima kasih banyak sekali lagi Mas Sudirman. Selamat bertugas kembali. Terima kasih laporannya. Ya, thank you. Ketemu Sehat lagi selalu. di laporan berikutnya. Benar, jangan makan paku. Jangan makan duren sama kulitnya. Makan durian enak. Sama kulitnya. Barengan sama kulitnya. Iya, jangan makan kulit duren. Tapi katanya ya kalau misal makan durian pengen gak mabuk, harus minum air dari dalam
kulit durian. Iya, itu. tahu. Itu kayaknya kebiasaan aja gak sih turun temurun? Iya, kayak emang ada gunanya. Iya, tetap aja dia bau durian mah tetap apa ya? Bau durian mah tetap aja bau durian. Yang suka ya suka banget, yang nggak suka ya udah nggak suka aja gitu kan. Bener, tapi lo suka durian? Nggak juga udah sih. Keren. Gue pengen bikin konten lagi. Lu tau gak sih konten yang dicari? Terus ada yang nulis, dia nulisnya sugar daddy. Terus dilirik sama temennya kayak, bukan. Oh iya, sorry. Tahu nggak? Ih, kebanyakan. Iya, dialah yang paling si paling konten. Detikers, kita break dulu ya. Boleh kan? Boleh. Ayo kita lanjutin ngemil. Kita break dulu. Abis ini ada liputan dari Lumonga Harahap tentang urban farming. Jadi ini pertanian, perkebunan di tengah kota. Di tengah kota, di tengah jalan ya. Di Jakarta? Di Jabodetabek lah pokoknya. Oh, ya, okay. Dekat-dekat sama kita. Baik. Gimana caranya dan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi? Ini ada liputannya dari Mongga. Sekalian kita izin break ya. Silakan Mongga. Siapa sangka warga bisa panen kangkung di tengah jalan dan di tengah kota Jakarta. Di antara kali, jalan raya, dan di bawah tol terdapat kebun sayur yang hasil tanahnya melimpah ruah. Yuk kita intip urban farming Cipinang Melayu RW 13 Jakarta Timur. Tepat di bawah Tol Becakayu, di antara Kecamatan Cipinang Melayu, Pondok Bambu, terhampar perkebunan sayur yang hijau dan subur. Sebut saja terong, sawi, bawang, ubi, hingga kangkung. Tanaman ini tertata rapi, bagaikan antitesis jalanan Jakarta yang kering, semraut, dan penuh debu. Tanaman ini hidup segar dari air Kali Malang yang mengalir tepat di sampingnya. Adalah Hasan, orang yang berperan penting dalam urban farming, program inisiatif Gubernur Jakarta. Olehnya, tanaman liar serta ilalang dibabat. Tanahnya digemburkan dengan pupuk dan air. Kemudian berbagai benih ia tanam di lahan sempit namun panjang itu. Ya pada saat itu kita tahu sendiri lah seusai ini jalan tol ini selesai, tentunya kan banyak sekali semak ya, rumput-rumput yang yang lebat lah ya, sama batu-batuan. Pokoknya saat itu saya ini pelan-pelan ya, saya rubah rumputnya, saya babat, batu-batuannya saya singkirin, sampahnya saya ambil ya, saya karungin, saya buang. Tahun 2020 kita mulai, saya sendiri waktu itu sampai setahun lah, hampir saya di sini, baru kawan saya datang. Ada kepuasan tersendiri nggak sih Pak? Untuk kepuasan mah ada itu yang benar-benar nggak ternilai gitu. Ya. Ada banyak support dari warga, dari masyarakat juga ya, dari pemerintah juga, pihak pemerintah juga mensupport. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa hasil kita yang kita kerjakan ini sedikit banyak ada manfaatnya lah untuk warga sekitar sini gitu. Melihat kerja keras Hasan, Aang yang semula bertugas membersihkan sampah di wilayah Cipinang Melayu turut serta membantu. Ia bergabung dengan Hasan untuk mengurus kebun begitu pekerjaannya selesai. Sebagai anak petani dan kecintaannya terhadap tumbuhan, bukan jadi perkara sulit bagi Aang untuk menyulap lahan kosong menjadi kebun sayur. Alhamdulillah tadi kita udah panen kangkung. Alhamdulillah kayaknya 20 kiloan ada.
Tadi ditemenin sama siapa sih Pak dalam proses meeting? Oh, Ya, tadi itu saya tadi kebetulan ditemenin sama ibu-ibu PKK Kelurahan, PKK RW 13 ya. Jadi kolaborasi antara PKK RW dengan kita, dengan saya ya, PPSU ya, PPSU Kelurahan Cipinang Melayu di sini itu sangat luar biasa Pak. Sangat luar biasa, mereka kooperatif, mereka selalu ngawasin tanaman apa yang mereka tanam di sini. Ya, mereka juga membantu kebutuhan bibit apa nih yang belum ada di sini. Ya, perawatan tanaman-tanaman taman PKK. Sayurannya ini, Bapak ini didapat dari mana sih? Kalau bibit kita alhamdulillah ya. Alhamdulillah dari kita bibit dari mandiri sampai dapat pemberian dari Pak Lurah gitu kan. Sampai sekarang kita alhamdulillah udah dipasok dari Dinas KPKP. Ketahanan pangan, kelautan dan perikanan. Karena gimana pun juga kan memang ketahanan pangan itu butuh banget, Mbak. Ya, semoga di seluruh ini ya Pak Ya, menjalankan. semoga ya yang tadinya cuman di sini sedikit jadi semuanya kan dari kolong-kolong tol dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan mana udah di rata. Ya, semoga urban farmingnya tetap berjalan dengan baik dan lancar lah urban farmingnya, dan kita kan kadang ada yang kolaborasi ya sama pertamanan gitu ya, yang mudah-mudahan bisa bekerja sama yang baik. Mengusung asas gotong royong, urban farming di Cipinang Melayu RW 13 ini juga dibantu oleh PKK Kelurahan Cipinang Melayu dan PKK RW 13. Selain itu, mereka juga turut serta mengelola pendanaan dan menikmati hasil kebun dari urban farming ini. Berjalannya program urban farming di Cipinang Melayu RW 13 merupakan salah satu bukti dari baiknya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PPSU sehingga bisa membuat suatu program yang bermanfaat bagi warga sekitarnya. Saya Lumung Harahap melaporkan dari Cipinang Melayu untuk Detik Sore. Welcome back to Detik Sore. Yes, nggak cuma hore-hore. Ih, seneng deh. Ini sunsetnya hari ini cantik. Cantik sekali. Seperti bunga-bunga di taman. Cantik. Apa? Kenapa harusnya kan gua yang bilang ya. Terus lo yang apa? Kenapa gue yang jawab apa? Ada apa ini Detikers? Kayaknya udah makin kesini makin kesana kita ya. Kayaknya jiwa-jiwa cantik terpanggil ya kayaknya ya Detikers ya. Mohon Gara-gara maklum. onde-onde nih. Onde. Tapi kita nggak mau bicara onde-onde Detikers. Bukan lah. Kita mau judgment. Oh, It's kamu... a judgment day. Oh, why? Karena akan ada orang yang akan menghakimi tabungan kita berdasarkan usia kita. Iya, emang bisa menghakimi. Iya, jadi katanya ada usia. standarnya. Jadi kalau udah umur sekian, harusnya tabungannya sekian gitu. Mari kita tanya, siapa yang berani ngejudge kita? Siapa lagi ada kalau Pak bukan? Firman Marihot di sini. Mas Firman, apa CEO dari kabar? Ya, baik Mas Edo. Kenapa tiba-tiba berpikir untuk ngejudge orang-orang dari tabungannya? Iya. Oh ya, karena hari ini kan kita bahas tentang usia berapa punya Duit tabungan berapa? harus usia berapa sih gitu kan. Idealnya, idealnya. Tendensius ya. Karena ini sebenarnya permintaan dari Pak Yansa nih. Beliau juga punya kekhawatiran sepertinya. Butuh validasi sepertinya. Ya, sebenarnya pertanyaan ini akan muncul bagi mereka yang serius ya. Mempersiapkan perencanaan keuangan. Oke. Jadi mungkin dia berpikir, nih usia berapa harus punya tabungan berapa ya? Nah biasanya begitu ya. Nah tetapi untuk menjawab itu kita nggak bisa seragam untuk semua. Kenapa? Karena masing-masing orang kan punya pendapatan berbeda-beda. Betul. Lalu punya gaya hidup beda-beda. Yes.
Punya indikator kebahagiaan yang berbeda-beda. Betul, tujuannya, keuangannya berbeda-beda. Tetapi kita bisa menjadikan, ada panduan umum yang kita bisa jadikan sebagai acuan untuk menjawab yang tadi. Usia berapa, kira-kira punya tabungan berapa sih? Nah, panduan umum yang kita bisa pakai adalah terkait yang tadi, usia. Jadi kalau di usia 20-an, ya, jadi kita pakai usia 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, sama 60-an. Oke, kalau sebentar sebelum ngebahas ke sana, dari 20 sampai katakanlah sampai 50 lah ya, karena usia pensiun tuh 65 berapa sih? 57, 58, 57, 58 ya, 55 tergantung dari kebijakan perusahaan juga mungkin ya. Betul. Nah, yang paling puncak dari produktivitas manusia atau produktivitas bagi pekerja lah gitu di umur berapa? 40-50. Hah? Puncak produktivitasnya itu? Iya. Iya. Bukan di umur 20-an justru atau 30-an? Enggak. Puncak tuh artinya untuk udah mulai landai di situ. Atau maksudnya puncaknya di 40. Puncak produktivitasnya. Top productivity gitu. Di usia 40 ya. Because life begins at 40. Ya. Jadi di umur segitu artinya dia sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan juga untuk investasi dan juga menabung, memenuhi semua kriteria untuk keuangan yang sehat lah gitu. Nah, ya tergantung bagaimana dia mempersiapkan di tingkatan usia itu. Nah, itu hari ini itu yang kita pelajari. Tergantung persiapannya lagi nih. Ya, tergantung aja semuanya. Jadi kalau kita bicara yang tadi nih, usia berapa harus punya tabungan berapa. Nah, kita bahas ya. Usia 20-an itu adalah membangun pondasi. Oke. Tadi yang pertanyaan Mbak Mae, itu usia 40-annya tidak akan mencapai posisi puncak apabila pondasinya nggak kuat. Rafathar nggak relate tuh, Pak. Karena dia sebelum 20 pun pondasinya udah. Dari zigot juga udah ini udah ideal hidupnya dia. Ya, nah jadi di usia 20-an itu, itu membangun pondasi. Nah pertanyaannya harus punya tabungan berapa? Ya. Nah jadi di usia 20-an ya, sampai akhir 20-an, berarti 29, 30 ya, sebelum masuk ke 30, dia harus punya dana darurat atau tabungan untuk dana darurat, itu 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanannya 3 juta, berarti dia harus punya 9-18 juta tabungannya. Tabungannya darurat. Di usia 20-an sampai 30. Berarti acuannya dana darurat ya? Yes. Itu untuk usia 20-an. Oke. Oh, tabungan dana darurat. Berarti itu dijadiin satu pos aja, bukan tabungan sendiri, dana darurat. Ya, seperti yang kita bahas, sebelum kita berinvestasi harus punya dana darurat. Nah, di usia 20-an itu selain dia harus punya tabungan dana darurat 3-6 kali dari pengeluaran bulanan, nah dia harus mulai belajar berinvestasi, ya, nggak dipatok harus berapa, tetapi yang untuk sifatnya jangka panjang pada tingkat return yang maksimal. Nah, ini disarankan adalah saham, ya, tapi nggak harus berapa. Nah, lalu yang berikutnya di usia 20-an ini membangun pondasi, dia harus mulai mengatur pengeluarannya. Nah, di mana ini kita pernah bahas yang frugal living, ya. Nah, apa tuh? Artinya tidak boleh pengeluarannya lebih dari pendapatan. Nah, ini namanya membangun pondasi. Nah, ini membangun pondasi. Jadi, kenapa ini penting membangun pondasi? Karena kalau misalnya bangunan semakin tinggi, ya, itu pondasi harus kuat. Nah, contoh nih, dia mau membangun investasi, tetapi dana darurat nggak ada. Kejadiannya apa? Ketika dia membangun sesuatu yang lebih tinggi dan dana darurat nggak ada, ketika misalnya investasinya itu membutuhkan yang namanya membutuhkan dana yang harus dia tarik, ternyata dana daruratnya nggak ada, berarti investasinya dia akan dicairkan. Nah, makanya pondasi ini penting. Nah, ini usia 20-an. 3-6 kali dana darurat ya? Yes. 3-6 kali. Pengeluaran bulanan. Pengeluaran. Dana darurat itu 3-6 kali pengeluaran bulanan. Ya. Berarti yang harus dipunya sejumlah uang dana daruratnya ini atau tabungan dan dana darurat? Ya, jadi tabungannya sejumlah 3-6 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanannya tadi 3 juta kan Mas Edo bilang, berarti dia harus punya dana darurat 9 sampai 18 dan tabungannya juga punya segitu. Betul. Nah, di usia 30-an itu dia memperkuat keuangan. Oke.
Nah, tabungannya berapa? Nah, tabungannya sebesar 1 tahun dari penghasilannya. Jadi kalau penghasilannya misalnya 5 juta, 1 tahun berarti 60 juta. Maka di usia 30-an itu dia harus punya 60 juta. Dana nganggur. Tabungan. Iya, tabungan lah. Tabungan. Ya. Nah, tabungan ya ini ya. Nah, tabungan. Tabungan ini bentuknya maksudnya bolehkah sudah disebar di macam-macam instrumen atau yang harus liquid. dana nganggur aja? Nah, disebar. Nah, Disebar, ya. di dalamnya itu ada investasi dan aset. Jadi dia mulai berinvestasi. Termasuk aset berarti? Termasuk, enggak, di luar. Oh, di luar aset. Di luar aset. Nah, jadi misalnya, nah di sini di usia 30-an, kalau tadi di usia 20-an dia membangun fondasi. Belajar untuk investasi di tingkat return yang tinggi seperti saham, invest. Tujuannya untuk apa? Di usia 20-an ini membangun fondasi supaya dia mulai paham. Oh, ternyata kalau saham tuh seperti ini loh. Oh, saham yang bagus tuh seperti ini loh. Oh, saya harus begini-begini. Nah, jadi usia belajar di situ 20-an. Makanya membangun fondasi. Jadi dia udah mempersiapkan dana darurat ketika dia mulai berinvestasi. Ketika ada dana, kebutuhan dana dalam kondisi darurat, dia tidak perlu mencairkan investasinya. Ada dana darurat yang dia bisa dia keluarkan. Nah, lalu supaya dia bisa investasi, makanya dia mengatur tuh yang namanya pengeluarannya. Tidak boleh melebihi dari pendapatan. Kalau bisa dia saving untuk dana yang diinvestasikan. Makanya fondasi itu penting. Nah, di usia 30-an yang tadi kita bahas, memperkuat keuangan. Tujuannya untuk apa? Supaya semakin ada dana yang bisa diinvestasikan tadi. Nah, jadi dia tabungannya harus 1 kali penghasilan tahunan, 1 penghasilan tahunan setahun. Lalu yang berikutnya dia investasi dan aset. Nah, di usia 30-an dia udah mulai fokus mencari ada nggak properti atau rumah yang dia bisa ambil, cicil. Untuk? Nah, sebagai untuk bagian ditempati. daripada ya. Atau investasi? Investasi boleh atau tempatin boleh. Tapi ada aset properti yang harus dia bisa angsur, dia cicil. Oh gitu. Ya, jadi dia selain ada yang diinvestasikan dalam bentuk saham, reksadana atau obligasi, sama dia mulai mencicil properti. Apa yang akan terjadi jika itu tidak dilakukan, Pak? Nah, itu akan mempengaruhi nanti di usia 50-an atau 40-an untuk tujuan keuangan dia yang jangka panjang. Nah, di usia 30-an tadi tabungan 1 tahun dari penghasilan, lalu dia mulai investasi tadi yang di saham, obligasi, reksadana, sama mencicil aset properti. Yang ketiga adalah mulai mempersiapkan pensiun. Itu masih di rentang 30-an tuh? Yes. Banyak ya tuntutan umur 30-an ini ya? Nah, ya makanya dia memperkuat keuangan. Karena dia harus siapkan untuk mencicil properti. Lalu mempersiapkan dana pensiun, makanya dia harus memperkuat keuangannya. Nah, misalnya dia nggak mau nyicil nih, mungkin kayak anak-anak sekarang kan kayak nggak mau nyicil-nyicil, nanti aja kalau misalnya udah punya duitnya gitu. Kalau kayak gitu sistem nabungnya apakah sistem pos-pos tabungannya apakah sama atau beda sistemnya? Intinya berarti dia tidak memiliki properti ya. Tidak memiliki properti. Dia mau misalnya alihkan ke investasi silahkan. Ya. Yang penting nominalnya sesuai tadi. Betul. Lalu yang berikutnya investasinya juga mulai serius. Lalu sama yang tadi mulai mempersiapkan pensiun. Kenapa? Karena di usia 30 berarti ke usia pensiun itu ada 25 tahun lagi atau 27 tahun lagi, 28 tahun lagi. Nah, itu adalah waktu yang paling ideal untuk dia menyimpan sejumlah dana untuk dia bisa mencapai tujuan keuangannya. Itu usia 30-an, memperkuat keuangan. Nah, di usia 40-an itu dia udah mulai yang namanya stabilitas dan pertumbuhan. Nah, di usia 40-an pertanyaan tabungannya mesti berapa? Nah, kalau di usia 30-an 1 tahun penghasilan, di usia 40-an 3 kali penghasilan tahunan. Jadi kalau penghasilan tahunan yang tadi misalnya berapa tadi kita hitung misalnya. Tadi misalnya berapa? 60 juta penghasilan tahunan, berarti 3 kalinya 180 juta. Nah, itu lalu tabungannya ya. Betul. Kalau gajinya nggak naik, kalau gajinya segitu-gitu aja. Nah, ya kan? Ini kalau gajinya nggak naik tapi pengeluarannya bertambah. Nah, itu makanya ada di masa pondasi tadi. Dia membangun fondasi. Dia harus mengatur pengeluarannya nggak boleh dari pendapatan. Di usia 30-an memperkuat keuangan supaya dia bisa saving di investasi atau di aset properti sama mempersiapkan dana pensiun. Nah, di usia 40-an yang tadi 3 kali penghasilan tahunan.
Nah, lalu dia harus memastikan di investasinya, dia harus memastikan bahwa portofolio investasinya itu kuat untuk mencapai tujuan keuangan dia, yang tadi tujuan pensiun. Nah, lalu kalau di usia 30-an mempersiapkan pensiun, di usia 40-an udah mulai mempersiapkan tabungan pendidikan anak untuk nanti masuk ke perguruan tinggi. Wow. 40-an tuh. Usia 40-an. Pak mau nanya ini soal penghasilan tahunan itu. Kalau misalnya ini ada insan yang punya gaji, terus dia juga punya usaha gitu. Penghasilan tahunan yang mana yang dia pakai? Apakah gabungan antara keduanya atau yang karyawan aja atau yang mana? Gabungan. Oh gabung berarti. Ya, karena gaya hidupnya akan mengikuti dari pendapatan yang dia dapat. Kalau misalnya dia frugal living? Nah, tetap gabungan yang dipakai. Kenapa? Karena semakin menetapkan standar tertinggi gitu ya. Dan karena kan tiap bulan juga kalaupun misalnya dia frugal living kan tetap hitungannya harus berapa kali dari gajinya dia, entah itu tahunan. Tapi kalau penghasilannya nggak tetap tiap bulan gimana? Nah, dia tinggal apakah average aja rata-rata. Dipukul rata. Betul. Soalnya kalau freelancer ya. Iya, kalau freelance kan kadang ya kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada gimana gitu ya, kan. Abang tukang bakso rata-rata, gitu misalnya. rata-rata. Juga. Abang tukang bakso kan juga nggak tetap penghasilannya. Kamu tahu nggak ada fenomena di sebuah desa, aku lupa desanya mana. Desa penari. Bukan, yang isinya itu memang pedagang-pedagang bakso itu loh. Oh. Rumahnya bagus-bagus dong. Iya. Daerah mana ya Pak Firman ya? Apa Tahu tuh? nggak? Desa yang isinya tuh pedagang bakso. Oh Apa iya. di Jawa Tengah kali ya? Coba cek. Itu kampungnya tuh bener-bener rumahnya bagus-bagus. Nah, Karena ya kalau dibilang freelance sebagai pedagang bakso mungkin ya oke lah hitungannya freelance tapi bisnis kan. Setiap hari ada dan gede peminatnya bakso. Ih, jadi pengen Desa bakso. Bubakan di mana nih? Wonogiri. Ah iya, Wonogiri. Kan mie ayam Wonogiri terkenal Kampung ya. Kampung elit. Ya itu. Hasil kesuksesan dari para tukang bakso di Wonogiri. Mie ayam terkenal Wonogiri. Oke, besok mau nggak ke sana ya? Terkenal Wonogiri. Wonogiri. Iya enak banget gue aja lah. Langsung mengajukan diri. Oke. 40 udah pikirin biaya pendidikan anak. Ya. 50. Ya, di 50 berapa lagi pertanyaannya tabungannya? usia 50 tabungannya masih berapa? Nah, di usia 50 tabungannya adalah 6 kali dari penghasilan tahunan. Jadi kalau penghasilan tahunan tadi 60, berarti 6 kali 360 juta. Wow. Nah, dan di usia ini investasinya dia mulai mengalihkan ke investasi yang stabil dan aman. Oke, jadi mulai mengurangi yang udah mulai mengurangi resiko. Jadi misalnya risiko ke tinggi dikurangi fix pendapatan tetap. Ya risiko tinggi dikurangin. Kenapa? Ini berbahaya. Kalau dia main di tingkat risiko tinggi sementara udah di usia tersebut, ternyata tabungannya turun karena hasil investasinya menggerus daripada tabungan dia. Nah, lalu apa lagi yang berikutnya? Terkait dana pensiunnya, itu udah mulai dihitung bahwa dana pensiunnya cukup ketika memasuki masa pensiun. Jadi apa yang direncanakan dari usia 30-an, di usia 40-an, di usia 50, udah mulai dipastikan dana pensiunnya cukup. Nah, di usia 60 ya tinggal menikmati hasil dari tabungan-tabungan tadi. Betul. Tinggal pensiun dengan tenang gitu ya. Itu rumus tadi ditentukan oleh Pak Firman atau ada rumus dari ekonom atau ini panduan umum? Panduan umum. Seumum itu panduan. Iya. Maksudnya apakah ada benchmark dari siapa gitu yang membuat formula tersebut ya? Ini umum yang digunakan oleh seorang personal finance dalam membuat perencanaan keuangan. Panduan umum dari seorang CFP ya Pak ya? Ya. Nah kalau kita misalnya mau lebih detail lagi, itu sebenarnya ada tuh rumusnya. Nah di investasiku ada. Ya, untuk kita mempersiapkan tabungan usia tua kita. Di usia tua kita. Tinggal ada nanti tuh linknya, tinggal diisi situ semua aset-aset kita, utang kita dan lain-lain. Nanti itu keluar tuh. Tinggal mau gaya hidup kita 100% ketika masa pensiun atau 80% dari gaya hidup sebelum masa pensiun, itu semua ada. Kalau kita berhasil melakukan itu semua, di usia berapa kita tinggal kayak menikmati aja. Ongkang-ongkang kaki aja, tinggal nungguin duit. Bekerja untuk kita. Bekerja untuk kita gitu. Harapannya tadi ketika masih ke usia pensiun ya kita tinggal ongkang-ongkang. Ibaratnya kita tidak perlu lagi bekerja di ketika usia pensiun. Tapi kita sudah menikmati daripada hasil pensiun yang hasil tabungan waktu kita persiapkan sebelum pensiun.
nih misalnya nih udah lewat umur 20 di masa 30 yang seharusnya 30 tuh penguatan secara keuangan misalnya. Tapi fondasinya waktu umur 20-an keskip nih Pak. Ini kayaknya nih pertanyaan buat Mbak Maya sendiri nih. Bisa jadi, bisa jadi. Okay. Karena sandwich, let's talk about sandwich generation gitu ya Pak ya. Kan mereka pasti memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, orang tuanya juga, teman-temannya, keluarga, yang minjem duit. Jangan ya kalau tonton, jangan dimasukin. Itu gimana Pak kalau keskip misalnya fondasinya? Yang pertama nggak ada kata terlambat Mbak Maya. Ya, jadi ibaratnya ya berarti kita mulai mempersiapkan fondasinya segera. Jadi misalnya 10 tahun, 20 sampai 30, ini mungkin diperkecil. 20 sampai 5 tahun fasenya untuk mempersiapkan fondasi, memperkuat fondasi. 5 tahun kemudian kita memperkuat keuangan, ya. Nah, tinggal seperti itu. Nah, disarankan mungkin untuk Mbak Mae, untuk yang model begini mungkin lebih ke arah berdiskusi dengan financial planner-nya, ya, dengan yang meng-coaching terkait dengan itu. Artinya waktu yang tertinggal itu dipacu ya, dipacu untuk bisa sampai ke target yang sudah ditetapkan tadi. Ya. Dipacu. Tapi yang paling penting yang tadi harus punya dana darurat, punya fondasi. Fondasinya tadi dana darurat tadi. Lalu memastikan pengeluaran kita tidak boleh besar dari pendapatan, ya. Nah, lalu kita udah mulai berinvestasi, belajar berinvestasi. Coba deh Pak Firman, buat orang-orang yang belum punya dana darurat di usia 20-an, kalau Pak Firman bisa meraba-raba apa yang sedang dia alami saat ini dengan kondisi keuangannya yang seperti itu? Sehingga siapa yang mengalami hal tersebut bisa mengafirmasi, oh ternyata benar loh bahwa saya punya kekurangan dalam pengelolaan keuangan seperti ini gitu misalnya. Biasanya yang paling terlihat itu adalah kita lihat pinjol ya. Oh jadi minjem. Atau judol. Nah, kalau judol mungkin dia ingin kaya cepat dengan cara gambling. Ya, tetapi kalau pinjol kita bisa melihat mereka melakukan itu karena dia tidak punya tabungan di saat punya keadaan darurat. Itu. Nah itu sebabnya dana darurat itu paling penting. Jadi ibaratnya kita lagi ngebangun nih ya investasi, ternyata kita harus mengambil uang yang diinvestasikan ini karena kondisi darurat. Nah makanya tabungan dana darurat itu sebagai tahap fondasi. Menarik ya, maksudnya ada standar tertentu ternyata bahwa memang usia segini harus punya segini. Waktu itu sempat viral di media sosial. Umur 30-an belum punya 1 miliar. Iya. Itu pernah juga dibahas di podcast Soal Miskin. Dan ternyata penyebabnya apa? Iya sebenarnya nggak ada standar untuk 1 miliar di usia 30 ya Pak ya. Betul. Enggak. Tadi melihat yang disampaikan Pak Firman tadi depends on the person juga sebenarnya. Jadi nggak bisa dipukul rata semua orang yang 30-an harus punya 1 M gitu. Betul. Atau 100 juta di usia 25 gitu misalnya. Betul. Berapa kamu mendapatkan 100 juta pertamamu? Betul. Gitu ya. Betul. Ya. Belum pernah. Karena tadi tergantung kan berapa dana yang kita simpan, tingkat returnnya di berapa, waktunya berapa. Jadi kita nggak bisa menggunakan itu. Tapi dari rumus yang tadi sudah Pak Firman sampaikan, semoga bisa jadi pegangan gitu ya untuk detikers, panduan gitu untuk detikers yang akan memulai untuk mungkin baru memulai juga nggak apa-apa ya Pak ya, yang tadi rentang waktunya 10 tahun bisa dipercepat gitu kan supaya bisa masuk ke tahap-tahap berikutnya, dan semoga yang sudah direncanakan itu berjalan lancar terutama buat para freelance seperti saya. Maaf ya Pak curhat ya. Kalaupun ada ketidaklancaran itu jangan panik dan ditata satu persatu gitu. Karena waktu tuh nggak akan kemana-mana kok. Dia kan ada terus di situ. Siapa waktu? Waktu ya. Waktu tuh akan pergi begitu aja dok. Akan pergi begitu saja tapi dia tetap ada terus gitu. Time dia nggak akan pernah hilang. Not waiting kecuali for us. Anda koit. Iya kan? Maksudnya selama nafas masih berhembus, waktu akan selalu ada untuk kita. Oke deh, kalau Edo tapi bilang gitu ya, begitu. Buat yang baru mulai atau mau mulai menata, mulai mempercepat, baru mulai aja. Iya, pokoknya good luck deh guys. Pokoknya hemat-hemat, benar ya Pak Firman? Betul. Ya? Hemat-hemat, eman-eman, dan amin. Hindari yang namanya gaya hidup boros itu. Frugal apalagi living, buat anak-anak muda. Frugal living oke lah kalau bisa dijalani gitu ya di Jakarta ini. Kan sebelumnya kita udah ngobrol juga sama Pak Firman nih antara frugal living
antara pelit dan hemat itu ada bedanya Detikers. Bukan berarti juga kalau frugal living nggak boleh foya-foya ya. Iya, Maksudnya itu nggak boleh dia. happy-happy gitu. Iya. Harus berarti tetap seperti happy-happy. itu juga. Biar Oke. nggak makan paku. Betul. Ntar bukan happy lagi itu. Kayaknya ini best scenery buat kita ya Sunset Talk ya. Ini sunsetnya keren. Boleh kita menikmati sunset ini sejenak guys. Ini keren banget. Apakah ini sebuah pertanda kalau polusi hari ini agak turun? Mungkin ya. Mungkin arah anginnya ke barat. Jadi arah anginnya ke timur. Bagus loh, bagus banget. Jadi Detikers. baratnya pas matahari terbenam bagus. Coba But anyway, kalian kalau ada di sekitar Jakarta Selatan dan ke barat sana, ke timur, ke barat Ya, sana, ke barat. sana, lihat buka jendelanya kalau di dalam rumah, coba lihat sunsetnya bagus nggak? bener. Iya. Orang-orang Glodok, orang-orang Tanah Abang tuh bisa tuh ngelihat kayak gini atau ke arah Senayan sana. Anyway, terima kasih banyak Pak Firman. Ya, makasih Mas Edo. For always Ya, makasih Mbak be Mae. Terima kasih setiap Rabu selalu setia Back sama kita di sini. for us, betul sekali. Dan juga terima kasih buat Detiker semua yang selalu setia menemani kita juga. Besok tetap masih ada jam 3:30 sampai jam 6 sore. Masih bersama saya Eduardo Maraki dan juga Anita Maya di sini. Jadi jangan lupa ya. Apa? Jangan lupa dong untuk di follow sosmednya, ditonton lagi VOD-nya, rekaman-rekaman video yang sudah berlalu gitu. Karena banyak informasi-informasi yang timeless dan informatif buat kalian bisa cerna di situ. Oke, kita ketemu lagi besok Detikers, tentunya di Detik Sore, nggak cuma. Hore. Minggu depan berarti udah bisa closing Pak. Bye-bye. Udah sebulan soalnya. Bye Detikers.